Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya lah nikmat-nikmat ini menjadi sempurna. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah dan terlimpah kepada keluarga beliau, Ahlul Bait atau keturunan beliau. Juga mudah-mudahan terlimpah kepada sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ah, tabi'ut tabi'ah, dan juga para syuhada yang telah mendahului kita, ya para ulama, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat yang di akhir zaman. Ikhwah fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bersua lagi ya dalam acara konsultasi ruqyah live interaktif di Facebook bersama saya Nuruddin Ali Indonesia. Dan hari ini kita memasuki hari yang ketiga. Hari yang ketiga di bulan Ramadan ya, dan insya Allah program ini juga memasuki hari yang ketiga ya. Dan hari ini, pagi hari ini kita akan membahas sejarah dan hukum ruqyah syariah. Namun sebagaimana ikhwah ketahui bahwa bahasan dalam konsultasi live interaktif ini ya tidak panjang, hanya insya Allah 10-15 menit yang merupakan intisari daripada bahasan sehari sebelumnya di YouTube. Jadi di bulan Ramadan ini kita punya dua program. Yang pertama adalah Rehab Hati Spesial Ramadan berupa edukasi atau training ruqyah online, yaitu di internet ya, di YouTube lebih tepatnya di saluran Nuruddin Ali Indonesia. Dan kemudian yang kedua adalah program konsultasi ruqyah live interaktif. Nah, ini di Facebook bersama antum semua, bersama jemaah al-Facebookiyah ya. Dan bedanya kalau yang training online di YouTube adalah kita 1 jam membahas satu tema, di mana tema kemarin adalah sejarah dan hukum ruqyah syariah selama 1 jam ya. Kemarin hanya terrecord selama 4 menit, mohon maaf ya. Nanti insya Allah akan diperbaiki. Dan kalau di sini dalam konsultasi ruqyah live interaktif di Facebook ini kita lebih kepada interaktif ya. Jadi teman-teman, ikhwah, bapak dan ibu semuanya bisa menulis pertanyaan Anda di komentar di bawah video ini. Silahkan antum like videonya, kemudian share buat keluarga tercintanya di berbagai tempat seluruh dunia. Dan kemudian tulis pertanyaannya di bawah. Ini pertanyaan harus sesuai dengan tema ya, yaitu menepis subhat hukum ruqyah saat ini. Dan juga selain bertanya, semua yang menyimak, mudah-mudahan ini adalah menjadi jariah, amal jariah bagi antum ya. Tolong klik like dan share. Nah, ini agar video ini semakin semarak ditonton oleh banyak orang. Jadi nanti kalau antum share, ya jemaah antum yang melihat video ini, ya mereka mendapatkan pahala zikir dan antum mendapat pahala amal jariah insya Allah ya. Dan yang kedua, selain like dan share, tolong juga tulis di komentar di video ini dengan format nama, dengan format, mohon maaf, dengan format kota ya, dan kondisi antum. Misalkan Bandung menyimak ya seperti itu, Bandung menyimak dan lain-lain. Silahkan sebut kotanya saja, yang jelas kota dan keadaan antum ya. Ataupun boleh mengucapkan salam, titip salam untuk teman yang lain, tidak masalah ya. Baik, insyaallah ini sudah 5 menit untuk introduction. Ini ada sedikit noise ini di kota wisata, saya tutup sebentar ya, mudah-mudahan tidak jadi gelap ya.
Ya baik, kita akan mulai. Pertama, kita akan memulai dengan kajian seperti biasa. Hari ini, pagi ini kita ada kajian yaitu sejarah dan hukum ruqyah syar'iyyah. Ibadah Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ruqyah syar'iyyah itu berawal dari kata ruqa. Ya, ruqa ini maknanya adalah mantra. Ya, jadi orang menyembuhkan penyakit dengan mantra-mantra. Ya, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan sabdanya yang sangat terkenal, ya, Inna ruqa wat tamaim wat tiwala sirkan. Ya, saya ulangi, Inna ruqa wat tamaim wat tiwala sirkan. Sesungguhnya ruqyah, mantra-mantra, ajimat, ya, dan sihir adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan minta diruqyah karena itu syirik, itu adalah pernyataan yang benar karena itu berawal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian selain daripada dalil yang pertama tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang ruqyah, ya, dalam Sahih Bukhari dan Musnad Imam Ahmad, ya. Bahkan beliau mensejajarkan orang-orang yang minta diruqyah itu dengan orang-orang yang suka bertahayur, ya, orang-orang yang suka minta dikai dan orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah dalilnya sahih. Jadi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melarang ruqyah dengan sebuah kalimat inna ruqa wat tamaim wat tiwala sirkan. Sesungguhnya mantra-mantra atau ruqyah, at-tamaim atau ajimat, wat tiwala dan juga sihir itu adalah sebuah kesyirikan. Setelah Rasulullah SAW menyatakan bahwa mantra itu adalah syirik, kemudian beliau mensejajarkan ruqyah itu dengan tahayur, dengan kai, dan juga dengan orang-orang yang tidak bertawakal, sehingga orang-orang yang meminta diruqyah, ya, itu tidak akan mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jadi Nabi SAW suatu ketika pernah ditunjukkan kepada sebuah keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sebuah hari, yaitu di hari hisab. Hari yang menggetarkan, ya, hari yang sangat menentukan, ya. Rasulullah SAW ditunjukkan kepada seorang nabi, diperlihatkan kepada seorang nabi yang hanya ada satu orang pengikutnya. Ada nabi yang bahkan tidak ada pengikutnya. Ada nabi yang pengikutnya hanya 10. Ada nabi yang banyak pengikutnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang manakah aku ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi untuk menghadapkan wajahnya ke arah timur, ya. Dan beliau melihat ada seorang nabi, ya, yang diikuti oleh banyak umat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu adalah engkau bersama umatmu. Allah mengatakan ada 70.000 orang nanti bersamamu yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaqtawun wa ala rabbuhum yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah bertahayur, tidak pernah dikai, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ya, hadis ini sangat mendalam, kemudian menjadi kontroversi di kalangan ulama. Ya, ada ulama yang mengatakan ini adalah ruqyah syar'iyyah yang menghilangkan tawakal seseorang. Ada ulama yang mengatakan ini adalah ruqyah yang batil, karena di zaman Nabi ada ruqyah-ruqyah yang batil. Ya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, dahulu saat aku jahil, sebelum Islam datang, aku suka meruqyah. Ya, aku adalah seorang tabib. Maka setelah Islam turun, bolehkah aku meruqyah dengan wahyu, dengan bacaan-bacaan Al-Quran?" Maka Nabi SAW mengatakan,
i'ridu ala yaruqakum. Tunjukkan cara bagaimana kamu meruqyah. Maka kemudian ya, Auf bin Malik menunjukkannya bagaimana cara dia meruqyah, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa biruqa malam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak terdapat kesyirikan di dalamnya. Ya, jadi ini adalah salah satu dalil yang bertolak belakang atau menghapuskan dalil sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Selain dalil ini, ya ada juga dalil-dalil lain, misalkan dari Matar bin Abdurrahman, dari pamannya, dari kakeknya. Beliau menyatakan, setelah saya masuk Islam dan mendapatkan beberapa pengajaran dari Nabi, maka aku pulang ke kabilahku, ya, ke negeriku. Maka saat dalam perjalanan ada orang yang diikat dengan besi tangannya karena gila. Maka aku diminta oleh mereka, ya, untuk membacakan sesuatu. Mereka berkata, bukankah kamu telah masuk Islam? Adakah barangkali sesuatu yang baik yang kamu bawa dari sana? Dan berikanlah kepada kami, tolonglah orang gila ini. Maka kemudian beliau membacakan Al-Fatihah kepada orang tersebut, dan kemudian sembuh. Ya, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan pagi dan sore, ada yang mengatakan langsung sembuh. Dan beliau mendapatkan 200 ekor unta, 200 ekor kambing, 200 ekor kambing ini tidak dibawa pulang, namun dia pergi kepada Rasulullah SAW dan menanyakan tentang hukumnya. Bagaimana, wahai Nabi, aku membacakan Al-Fatihah dan kemudian sembuhlah orang yang dibacakan tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh banyak orang yang mencari makan dengan ruqyah yang batil. Namun yang kamu lakukan adalah termasuk ruqyah yang baik, maka ambillah kambing-kambing itu dan bagilah denganku, kata Nabi. Berikanlah aku sebagian, ya, karena kambingnya sangat banyak, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini menjadi kemudian pembenaran bahwasannya di zaman Nabi SAW ada ruqyah yang batil atau ruqyah yang mengandung kesyirikan, ada juga ruqyah yang benar, yaitu yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama terbagi dua terhadap hadis tadi. Ada yang menyatakan bahwa la yastarqun atau tidak boleh minta diruqyah itu adalah ruqyah yang batil. Ada juga yang mengatakan, yang berpendapat bahwa ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang benar namun menghilangkan ketawakalan seseorang. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ihwafillah rahimakumullah, ya, kami berpendapat bahwa hadis tersebut, ya, orang-orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab yang sebanyak 70.000 ini adalah orang-orang pilihan, dengan ciri-ciri salah satunya adalah tidak pernah minta diruqyah karena dia bertawakal kepada Allah, ya. Kemudian tidak bertahayur ini menganggap sia sesuatu, ya. Yang kemudian tidak dikai, ya. Dikai ini pengobatan dengan besi yang panas, atau memotong urat, atau bertato atau ditato, ya. Jadi zaman jahiliyah dahulu ada orang-orang yang mentato dirinya dengan timah panas, ya, dengan besi yang panas, ya, untuk menerapkan sesuatu pada dirinya, menulis raja-raja yang batil. Maka inilah yang disebut dengan kai. Ada juga yang berpendapat bahwa kai yang dimaksud adalah pengobatan dengan memanaskan besi lalu menempelkannya ke kulit untuk merapatkan luka secara cepat. Ada juga yang mengatakan bahwa kai itu adalah memotong urat. Ya, Allah alam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Nah, jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tadi tidak pernah minta diruqyah karena dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak bertahayur, ya, tidak menganggap sia sesuatu karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai, mengawasi dan menggerakkan. Semua berlaku atas izinnya. Dan yang kemudian yang ketiga, mereka adalah tidak, yang keempat, mereka adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, ya. Namun ini bukan syarat masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau tidak minta diruqyah adalah syarat masuk surga tanpa hisab, mudah sekali, ya, mudah sekali. Dan kita harus ingat bahwasannya hisab itu ada macam-macam. Ada 4 hal yang pertama kali dihisab. Kata Nabi SAW, tidak akan bergerak lutut seseorang
di alam mahsyar nanti sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Pertama tentang sholatnya, yang kedua tentang masa mudanya, tentang usianya, yang berikutnya adalah tentang ilmunya, yang keempat adalah tentang hartanya. Ya, 4 hal ini. Maka sholat kita, usia kita, ilmu kita, harta kita dihisab jelas. Dan setelah dia lolos dari 4 hal ini, barulah salah satunya kemudian nanti dia dilihat apakah dia tidak pernah minta diruqyah, apakah dia tidak bertahayur, apakah dia tidak minta dikai, apakah dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan. Maka ke-8 syarat tadi, ya, ke-8 syarat tadi ditambahkan nanti dengan syarat-syarat yang lainnya yang dituliskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Jadi memang tidak hanya kalau kita tidak minta diruqyah kemudian masuk surga tanpa hisab, tidak demikian. Dan yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000 orang. Kita ketahui bahwa umat Islam di seluruh dunia ini tidak hanya 70.000 jumlahnya, ya. Ada jutaan, ada bahkan miliaran dari masa ke masa dalam kurun waktu 1,5 abad ini, ya, dari 1 Hijriah sampai 148 Hijriah saat ini. Dan sementara yang disortir yang masuk surga tanpa hisab itu hanya ada 70.000 saja, ya, tidak sampai 1 juta, ya, hanya 70.000 saja, bahkan tidak sampai 100.000. Perlu kita ketahui bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang agung, itu lebih daripada 70.000 jumlahnya. Ya, sahabat yang kita ketahui maknanya adalah orang yang bertemu Nabi, berbaiat, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya, orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman atau dia terus beriman kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik, ya, generasi terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in, yaitu mereka orang-orang yang berjumpa dengan sahabat tanpa berjumpa Nabi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in atau disebut tabi'in, yang menyaksikan tabi'in. Maka 3 generasi ini adalah jumlahnya lebih dari 70.000. Ya. Sahabat saja, sahabat Nabi SAW ketika haji wada, ya, saat Nabi berhaji yang terakhir, saat Futuh Mekah, ya, di sana yang menyaksikan haji wada, yang menyaksikan khutbahnya Nabi dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu ada 114.000. Jadi dikurangi sahabat saja sudah minus 50.000, ya. Sudah minus berapa? Sudah minus sekitar 50.000 lebih. Belum lagi nanti sahabat-sahabat yang syahid di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, di perang Tabuk, ya, dan perang-perang yang lainnya. Mereka bahkan ada yang diwajibkan masuk surga, ya, semisal Abu Thalhah radhiyallahu an, ya, yang menjadi tameng Nabi saat Nabi terdesak pada perang Uhud, ya. Nabi SAW bersabda bahwasannya Abu Thalhah ini wajib masuk surga karena dia telah menahan beliau dari berbagai panah yang mengarah kepadanya. Belum juga 10 sahabat yang dijaminkan surga oleh Nabi SAW, sebagaimana Abu Thalhah, ya, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebagaimana juga Ummu Jufar radhiyallahu an, ya, kemudian juga sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya yang dijaminkan surga oleh Nabi SAW. Jadi kuota masuk surga tanpa hisab ini sudah dikurangi, ya. Belum lagi ketika kita membahas hadis ini, yaitu Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari dan juga Musnad Imam Ahmad, ya, tentang larangan ruqyah ini, yaitu Sahih Bukhari nomor hadis 5270 dan Musnad Imam Ahmad 3615, ya. Ini adalah hadis yang sahih. Ketika kita berbicara hadis ini dan melihat secara lengkap teks hadisnya karena banyak sekali, ya, maka kita akan melihat setelah Nabi SAW mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, maka ada salah satu sahabat yang berdiri namanya Ukasah. Dia mengatakan, wahai Nabi, doakanlah aku agar termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau termasuk yang 70.000 tersebut. Dan kemudian ada seorang sahabat lagi berdiri, beliau mengatakan,
doakan aku juga wahai Rasulullah sebagaimana engkau mendoakan Ukas. Maka Rasulullah SAW mengatakan kamu sudah terdahului oleh Ukas. Ya, seperti itu ya. Di sini maknanya kuotanya sudah habis, atau dalam makna yang lain kuota masih ada, tetapi Nabi menolak sahabat ini secara halus. Lihat, seorang sahabat ditolak sama Nabi, atau seorang sahabat Nabi katakan ini tidak masuk surga tanpa hisab. Artinya benar-benar sahabat yang terpilih. Nanti kalau dari sahabat ini tidak sampai 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, maka masih ada di kalangan tabi'in. Ya, kalau di kalangan tabi'in yang jumlahnya lebih banyak daripada sahabat ini, ada nanti atau belum cukup kuotanya 70.000 untuk masuk surga tanpa hisab, belum layak, ada tabi'in. Setelah itu ada para syuhada, ada para ulama, orang-orang terpilih, orang-orang yang dekat kepada sunnah, ya. Maka apalah kita ini kemudian mengatakan aku tidak mau diruqyah karena takut kehilangan tiket masuk surga tanpa hisab. Ya, padahal sholat saja masih di rumah, padahal subuh saja masih kesiangan, ya, padahal masih ahli hisab, ya, padahal masih melakukan kemaksiatan, masih mendengarkan musik, masih menonton televisi, program-program yang penuh dosa dan kemaksiatan, ya, masih belum bisa menjaga dirinya daripada dosa. Tentunya ikhwah fillah rahimakumullah, yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Kalau sholat kita lolos, barulah kemudian amal kita, lalu harta kita, lalu usia kita, lalu adalah hal-hal yang lainnya. Ya, wallahu alam, ini adalah referensi yang kami temukan, ya, dan sebagai outputnya kepada ikhwah fillah rahimakumullah, saudara-saudari semuanya yang sedang teraniaya oleh sihir, jangan sampai kemudian satu hadis ini menghalang kita untuk berikhtiar dengan Al-Quran, ya, berikhtiar dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya, bahwasannya Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Bahwasannya Allah telah turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Ini dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Allah telah turunkan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu. Allah, wahai Muhammad, katakanlah bahwa Allah telah jadikan, ya, Al-Quran itu sebagai hudan wa shifaa bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Telah Allah turunkan Al-Qur'an ini, ya, sebagai shifaa'un wa rahmah, sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang meyakininya. Ya. Kemudian dalam surah Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwasannya Al-Quran ini hudan wa shifaa. Surah Fussilat, ya. Kemudian surah Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan. Ya ayuhan nas, qad za'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah turun kepada kalian peringatan, pelajaran, wahyu, Al-Quran, ya, wa shifaa'un lima fis sudur, ya, sebagai penyembuh, ya, mau'izah min rabbikum, telah turun kepada kalian peringatan, ya, pelajaran dari Rabbmu, wa shifaa'un lima fis sudur, sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam dada manusia. Ya. Penyembuh atau syifa itu berbeda dengan obat. Ya. Kalau obat dalam bahasa Arab adalah daun. Ya. Likuli da'in dawa. Obat, setiap penyakit ada obatnya. Penyakit yang dimaksud adalah jasad. Ya. Likuli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau penyakit-penyakit jasad ada obatnya yang Allah turunkan bersamanya. Misalkan, ya, sakit vertigo, ya, ada obatnya madu, ya. Madu ketika diminum akan merapatkan kembali luka di lambung yang disebabkan asam lambung. Maka ketika luka di lambungnya sembuh, sembuhlah vertigonya. Seperti itu. Namun asam lambung ini ditimbulkan oleh gejolak di pikirannya. Pikirannya ditimbulkan oleh sesuatu yang ada dalam kolbunya.
maka salah satu hal yang merusak kalbu manusia, mengotorinya adalah nafsu dan syaitan. Kalau nafsunya disucikan dan syaitannya diusir, ya, tazkiyatun nafs dan ruqyah syar'iyah, maka hilanglah, sembuhlah kalbunya, ya, tenanglah pikirannya, berkurang asam lambungnya, luka lambungnya sembuh, vertigonya sembuh. Jadi kalau ingin cepat maka obati dengan madu, maka dia akan mengobati fisiknya. Namun kalau ingin sempurna dan permanen, maka obatilah dengan Al-Quran. Bacakanlah Al-Quran kepada kolbunya, maka kolbunya akan bersih, setannya lari, pikirannya tenang, ya, asam lambungnya berkurang, dan luka lambungnya tidak lagi terenganga atau merapat, dan kemudian tercabutlah akar penyakitnya, sembuhlah secara sempurna vertigonya. Itu ihwah makna daripada Al-Quran surah Yunus ayat 57. Ayuhan nas qad za'atkum mau'idhah mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur. Jadi Allah telah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh, bukan sebagai obat. Apa bedanya obat dan penyembuh? Kalau obat belum tentu sembuh, kalau sembuh pasti sembuh. Ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, seandainya manusia belum sembuh dengan Al-Quran, atau manusia atau penyakit manusia tidak sembuh dengan Al-Quran, atau ketika Allah tidak berkehendak, ketika Allah tidak menyembuhkan, ketika penyakit tidak sembuh dengan Al-Quran, maknanya Allah belum berkehendak menyembuhkan dia. Ya. Dia juga di satu kesempatan mengatakan, ya, kalau penyakit tidak sembuh dengan Al-Quran, maka tidak akan sembuh dengan obat apapun di dunia ini. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lebih tegas lagi, tidak ada satu penyakit pun yang bisa bertahan ketika dihadapan dengan Al-Quran Al-Karim. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi jelas ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjadi hujah yang sangat kuat bahwasannya Al-Quran ini sifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit-penyakit ruhani. Ketika ruhani manusia sembuh, maka insya Allah jasadnya akan sembuh sempurna perlahan-lahan. Baik, jadi ada 2 jenis penyakit. Ya, penyakit yang pertama adalah penyakit jasad, dan penyakit yang kedua adalah penyakit ruhani. Bagi penyakit ruhani, obatnya adalah Al-Quran Al-Karim. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara berobat dengan Al-Quran ini? Ya, di sini ada sejarahnya. Ada seorang sahabat, ya, yang saat itu menyaksikan, ya, seorang Arab yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beliau membawa anaknya yang sedang diikat dalam untanya. Maka ayahnya membuka ikatannya, dan kemudian ayahnya menghampiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, wahai Nabi, anakku ini sakit. Ya, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukalah ikatannya. Maka ayahnya membuka ikatan tangannya, ya, karena dia gila. Maka dihadapan kepada Nabi, dan Nabi SAW membacakan ayat-ayat ruqyah. Yang dibacakan adalah Al-Fatihah 1 sampai 7, Al-Baqarah 1 sampai 4, Al-Baqarah 163 164, Al-Baqarah 255 dan 2 ekornya, ya, 256 257, kemudian Al-Baqarah 3 ayat terakhir, Al-Imran ayat 18 19, Al-Ahqaf ayat 29 34, Al-A'raf ayat 54, ya, kemudian juga As-Saffat ayat 1 sampai 10, Al-Jin ayat 3, Al-Mu'min ayat 14, ya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa 14 sampai 16, kemudian juga surah Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Ya, para ulama juga ada yang membaca dari ayat 21, dari law anzalna hadzal Qur'an. Kemudian juga Nabi SAW membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi sejarah awalnya memang Nabi membacakan Al-Quran kepada orang gila. Maknanya antum yang menonton video ini saya yakin tidak gila. Ya, makanya masih berupaya, berikhtiar, ya. Maka bagi orang-orang yang masih mampu membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dengan niat untuk tilawah. Dengan niat untuk mengusir penyakit di dalam kolbunya, mengobati kolbunya. Ya, terutama surah Al-Baqarah. Insyaallah ta'ala akan sembuh biiznillah ta'ala kalau kita lakukan secara istiqomah. Ya. Nah, kemudian di samping daripada hadis ini ada juga hadis-hadis Nabi yang lainnya yang sangat banyak. Ya, tadi dikatakan ada 108 hadis, ya, dan 108 hadis ini dibagi menjadi 3. Ada sunnah fi'iliyah, sunnah kauliyah, sunnah takririyah. Sunnah fi'iliyah adalah yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Nabi menjumpai orang yang sakit, maka beliau sentuhkan tangannya
dan kemudian beliau membacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ispi wantasafi la sifaan illa sifa'uk sifaan la yughadiru saqama. Kemudian Nabi SAW juga pernah menjumpai seorang ibu yang membawa anaknya dalam perjalanan, dan ibu ini meminta meruqyahkan anaknya karena gangguan setan. Maka Nabi SAW membuka mulutnya dan meludahinya. Beliau meludahi mulutnya sambil mengatakan ukhruj ya adu Allah, meniup mulutnya sambil mengatakan ukhruj ya adu Allah. Kemudian ada seorang sahabat dari Taif yang menjadi gubernur Taif saat itu, ya, kemudian Rasulullah SAW mendekatinya dan bertanya tentang keluhannya. Maka sahabat ini mengatakan, saya suka lupa rakaat sholat dan was-was. Maka Nabi SAW menepuk dadanya sambil mengatakan ukhruj ya adu Allah, keluarlah kamu wahai musuh Allah, ya. Dan juga riwayat-riwayat yang lainnya, ya, ini adalah sunnah fi'iliyah. Ada juga sunnah takririyah, di mana Nabi membenarkan ruqyah yang dilakukan oleh temannya Abu Sa'id Al-Khudri dalam perjalanan kepada orang kafir. Juga ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini adalah hadis, ya, atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi merekomendasikan, ya. Ketika Nabi SAW melihat seorang sahabi, ya, di dalam pipinya ada pleks hitam, maka beliau mengatakan, ya, mintalah ruqyah daripada al-ain. Ya, di sini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian menjadi dalil perintah bagi ruqyah daripada al-ain. Ya, kemudian selanjutnya ada juga Rasulullah SAW menceritakan dirinya yang pernah disihir oleh seorang Yahudi, ya, laki-laki Yahudi bernama Labib bin Asam. Bahkan waktu itu Jibril alaihissalam turun memegang kepalanya dengan satu asisten di kakinya. Jibril memberitahukan bahwa Rasulullah SAW ini disihir dengan rambut dan sisir Nabi yang diikatkan pada pelepah mayang kurma, ditaruh di bawah batu di dalam sebuah sumur di lembah Ja'wan. Nah, ini kemudian Ali bin Abi Thalib menghancurkannya atau menimbun sumurnya bersama Nabi SAW. Nah, ini adalah sunnah qauliyah, sunnah takririyah, sunnah fi'iliyah, dan juga dalil-dalil pada Al-Quran. Mudah-mudahan penerangan yang singkat ini menghilangkan subhat di dadanya, ikhwah semuanya. Ternyata kita membahas ini selama 1,5 jam. Dan yang terakhir adalah tentang hukum ruqyah. Bagaimana kalau begitu secara mendetailnya agar lebih meyakinkan lagi, ya. Dalam fikih pengobatan ada 5 hukum ruqyah. Ya, yang pertama, mohon maaf, hukum berobat, ya. Ini secara lebih luas. Yang pertama adalah mubah. Mubah ini bagaimana? Sebagaimana Ummu Zufar radhiyallahu an, beliau mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Nabi, aku punya penyakit epilepsi, ayan. Maka kata Nabi SAW, maka beliau mengatakan, obatilah aku, sembuhkanlah aku. Kata Nabi SAW, Ummu Zufar, kalau kamu bersabar dengan penyakit itu, maka Allah akan masukkan kamu ke dalam surga dari kesabaran. Maka Ummu Zufar mendengar surga, dia hilang rasa sakitnya atau dia memilih surga. Ya, di sini digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Jadul Ma'ad dan juga kitab At-Tib An-Nabawi. Ya, beliau menafsirkan peristiwa ini bahwasannya, ya, seandainya Nabi ingin, maka penyakit epilepsi pada wanita ini bisa disembuhkan oleh Nabi, disembuhkan oleh doa Nabi SAW. Meskipun epilepsi ini bisa saja penyakit medis, ya, karena sebagaimana beliau tulis, ya, epilepsi ini adalah terjadi pengkerutan, ya, atau shock atau memar pada otak belakang, ya, pada otak kecil, ya, ada pada pengkerutan pada syaraf di otak, syaraf atau otot di otak, yang menimbulkan dia epilepsi. Memar ini bisa disebabkan oleh shock, ya, bisa disebabkan oleh jatuh atau kondisi lain diganggu oleh setan, dihancurkan setan syarafnya. Jadi beliau mengatakan kalau 23 tahun ke bawah epilepsi ini bisa sembuh, kalau 23 tahun ke atas ini sulit sembuh. Dan Ummu Zufar radhiyallahu anha ini adalah sahabiah yang di atas 23 tahun. Namun Nabi SAW sebagai seorang nabi dengan mukjizatnya bisa saja menyembuhkan penyakit Ummu Zufar radhiyallahu anha ini, ya, namun beliau mengetahui jika penyakitnya sembuh, beliau tidak punya jaminan bahwa dia nanti akan masuk surga. Namun kalau dia sakit sebagaimana kodratnya, ya, sebagaimana takdirnya demikian, maka dia akan bersabar dan dia akan masuk surga dengan penyakit tersebut, ya. Namun kalau Nabi sembuhkan,
tidak ada jaminan bila bisa masuk surga. Makanya ikhwah, saudara-saudari semuanya, bagi antum yang sudah diruqyah dan belum sembuh, ya, barangkali ketika diruqyah sembuh antum tidak berubah. Nah, barangkali kalau tidak sembuh antum bisa menikmati perubahan hijrah saat ini lebih baik, atau barangkali dengan kesakitan itu kita bisa masuk ke dalam surga, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di surga nanti ada orang-orang yang dia heran, ya, dia ada pada posisi yang sangat tinggi di surga. Rumahnya pada rumah-rumah yang tinggi, dan orang-orang yang di bawah mengatakan, aku heran dengan kalian ini, bagaimana rumah kalian bisa secantik, semegah, sekokoh ini. Maka orang-orang yang di atas itu mengatakan, kami dahulu adalah termasuk orang-orang yang sakit dan kami bersabar dengan penyakit itu. Ya, maka Allah menggugurkan penyakit, menggugurkan dosa dengan penyakit, dan setelah dosanya habis maka Allah meningkatkan derajatnya setahap demi setahap. Ini apabila semuanya, ya, tentunya ibadah yang disertai dengan tauhid dan kemurnian hati. Ya, itu adalah gambaran bahwa penyakit itu mubah bagi siapa? Ummu Jufar radhiyallahu anha. Bagi seorang sahabiah, ya, ini ditawarkan Nabi surga, maka bagi dia boleh memilih ruqyah atau yang lainnya. Bagi kita bisa menjadi mubah, ya, berobat, ya, ketika kita mengetahui bahwa ini bukanlah dari sunnah. Ya, misalkan kita punya penyakit asam lambung, lalu kita meminum pil anti asam lambung, tidak mengapa bagi dia, mubah bagi dia berobat, ya. Bagi dia kalau misalkan diobati dengan cara yang sunnah, dia mendapatkan sunnah. Diobati dengan cara yang medis, dia mendapatkan perbaikan. Itu juga tidak masalah. Namun misalkan asam lambung itu bisa dia tahan, tidak mengganggu sholatnya, maka dia tidak mau berobat dengan apapun, termasuk dengan ruqyah, itu mubah bagi dia, tidak masalah, ya. Yang kedua, berobat adalah sunnah. Bagaimana ketika mengetahui obatnya adalah disunnahkan oleh Nabi SAW. Misalkan kena sihir, dia mengambil 7 kurma ajwa. Kata Nabi SAW, ya, barang siapa memakan 7 kurma ajwa, 7 kurma Nabi, ya, kurma ajwa itu hitam, ada ukirannya, ya, ada serat-seratnya yang terlihat, hitam kecil, ya, dari Madinah, dari Kuba. Nah, teman-teman barangkali yang berjualan boleh posting lah di komentar, ya, yang menyediakan. Ini biasanya 500.000 per kilo. Kalau di Madinah itu 60 rial, paling mahal. Paling murah 20 rial, ya. Nah, teman-teman semuanya, barang siapa memakan kurma ajwa, kata Nabi SAW, maka dia akan terbebas dari sihir dari pagi sampai sore, 7 butir. Maka kalau antum makan kurma ajwa 7 butir di sahur untuk menghindar dari sihir sampai sore, itu adalah sunnah, mendapatkan pahala sunnah. Meskipun tidak sembuh, dia dapat berkah daripada sunnah. Sakit, ya, kemudian membaca surah Al-Baqarah, itu adalah sunnah. Sakit, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali ditiupkan, diusapkan seluruh tubuh, itu adalah sunnah, ya. Kemudian meruqyah, diruqyah, itu adalah juga sunnah Nabi SAW. Maka ketika melakukan sunnah, Anda mendapatkan keberkahan daripadanya, ya. Kemudian ruqyah bisa menjadi haram atau berobat bisa menjadi haram kapan? Ketika dalam praktek pengobatannya ada keharaman, ya, baik medis ataupun non medis. Misalkan saat diruqyah terdapat praktek-praktek sihir, perdukunan, ya, terbuka aurat atau membuka aurat atau berkholawat atau menyentuh yang bukan haknya tanpa alas yang tebal, ya, itu adalah menjadi haram. Walaupun ruqyah dia menjadi haram ruqyahnya. Yang ketiga adalah ruqyah menjadi wajib atau berobat menjadi wajib. Kapan? Ketika sakitnya kita ini bisa menular atau membuat orang lain sakit, ya, bisa membuat orang lain kerepotan dan meninggalkan kewajibannya. Misalkan seorang istri kena sihir tafrik, ya, sihir yang memisahkan suami istri, kemudian istri itu kemudian menjadi berubah wajahnya, menjadi semrawut, rambutnya acak-acakan, anaknya terbekalai tidak terdidik, kemudian dia juga meninggalkan sholat, memaki suaminya, yang meninggalkan rumahnya, maka sudah wajib bagi suaminya untuk meruqyah istrinya, atau memintakan dia untuk diruqyah, atau wajib bagi istri tersebut untuk diruqyah, ya. Jangan sampai setan masuk ke dalam kolbunya dan menjadi penghalang, masuk ke dalam kolbunya dan menggerakkan lidahnya mengatakan, saya tidak mau diruqyah karena saya takut kehilangan tiket masuk surga tanpa hisab, padahal dia tidak sholat lagi. Nah, ini adalah setan yang berbicara melalui lidahnya. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir, ruqyah hukumnya bisa menjadi syirik. Kapan ruqyah menjadi syirik? Ya, ketika
terdapat kesyirikan dalam prakteknya. Baik Ikhwan, ternyata kita sudah 45 menit dalam menerangkan hukum ruqyah ini. Yang mudah-mudahan dengan panjangnya video ini menambah ilmu bagi kita semuanya, dan tetap insya Allah dalam hak Anda yaitu konsultasi. Insya Allah saya akan berikan 1 jam. Jadi insya Allah live interaktif hari ini adalah selama 2 jam ya, sampai jam 10. Dan silahkan Anda yang sudah menyimak, Anda tulis di sana kota Anda, misalkan Bandung menyimak, Jakarta menyimak, Aceh menyimak ya, California menyimak seperti kemarin, Arab Saudi atau Jeddah, Riyadh, dari mana saja silahkan Anda ketik di sana dan ketik menyimak. Kemudian nanti insya Allah video ini akan semakin naik, akan semakin semarak ya di spesial Ramadan ini, dan juga Anda boleh share untuk kekasih tercintanya. Baik Ikhwan, yang terakhir nanti akan dibahas tentang ruqyah batil itu yang bagaimana ya, kemudian juga ciri-cirinya dan juga perbedaannya. Di sini saya tidak akan bahas panjang lebar, insya Allah akan dibahas nanti siang ya di YouTube secara terperinci sebagai edukasi. Namun di sini akan saya sebutkan secara sederhana saja. Yang pertama, ruqyah syariah itu cirinya adalah dengan hanya membacakan Al-Quran. Misal ada orang sakit di hadapan saya bacakan kepadanya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, seperti itu ya, atau Al-Baqarah ya, dan yang lainnya. Itu adalah ruqyah syariah. Kemudian yang kedua, ada doa yang disampaikan adalah dalam bahasa Arab ya, doa-doa Nabi SAW, atau dalam bahasa kita, doa yang kita pahami maknanya. Kemudian yang ketiga, peruqyah tidak menyatakan bahwa dirinya yang menyembuhkan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan melalui Al-Quran tersebut ya. Kemudian kalau ruqyah syarqiyah bagaimana? Ruqyah syarqiyah ini perlu juga ya, barangkali teman-teman ada yang pernah terjerumus ya, karena kalau sekali saja terjerumus ke dalam perdukunan maka setan akan mendatanginya ya, berulang-ulang, bahkan ada yang menetap, bahkan ada yang lebih sakit karena disebabkan oleh boma tersebut oleh dukun tersebut. Kalau ruqyah syirkiyah, cirinya yang pertama adalah dia bertanya nama ibu kandung pasiennya dan menasabkan kepadanya sebagai salah satu syarat ya. Yang kedua, dia meminta pakaian bekas ya, pakaian bekas yang ada bau korban atau pasien yang akan diobati dari jarak jauh. Yang ketiga, dia berobat melalui jarak jauh, misalkan melalui foto. Jadi fotonya diperlihatkan dan dia meramalnya, ya, mengobati melalui jarak jauh. Atau mengirim khodam untuk mengobati, atau bekerja sama dengan khodam. Ya, itulah ciri-ciri yang berikutnya. Meskipun khodam itu diklaim sebagai khodam Islam, jin Islam. Ya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang mengobati itu sakti dan bisa meramal, bisa melihat jinnya, perwujudan jinnya, bentuk laki-laki, kelaminnya dan lain-lainnya. Kemudian juga biasanya menggunakan mantra-mantra batil dan membekali pasiennya ajimat yang dusta, baik ajimat yang palsu ataupun ajimat yang asli. Ya. Ajimat yang asli yang ditulis tangan oleh dukun itu sendiri, ya, dengan menggunakan tinta macam-macam, tinta emas, tinta merah, ya. Dan juga ada yang palsu, yaitu yang fotokopi. Ya, fotokopi itu adalah jimat yang palsu. Kemudian juga dukun itu memberikan amalan. Amalannya adalah diambil dari Al-Quran, diambil dari zikir kadang-kadang, namun ditentukan jumlahnya. Misalkan Yasin sebanyak 555 kali. Yang misalkan lagi adalah membaca surah atau ayat sekian sebanyak sekian kali. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan praktek-praktek sihir, ya, mentransfer penyakit ke binatang, menyembelihnya. Kemudian juga menggunakan alat-alat sihir, ya, boneka-boneka sihir, buhul-buhul, seperti itu, tengkorak-tengkorak, ya, pembakaran dupa-dupa dengan tujuan mengundang setan, madat, tenaga dalam, kebatinan, ya. Kemudian juga kadang menggunakan pernapasan. Dia mengklaim bahwa itu adalah pengobatan yang sehat dan modern, padahal itu adalah daripada syaitan, ya, melibatkan sihir di dalamnya. Kemudian juga kadang-kadang dukun yang meminta tumbal. Itu adalah ciri-ciri ruqyah yang syirkiyah, ya. Lalu yang terakhir, apa perbedaan antara pengobatan ruqyah ini dengan
pengobatan dokter. Kedua-duanya saling berkesinambungan, ya, saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Kalau dokter adalah pengobatan fisik, ya, yang terlihat secara fisik, ya, nutrisi, keseimbangan, ya, kemudian juga luka dan lain-lainnya. Kalau pengobatan ruqyah syariah, pengobatan Al-Quran ini tentunya adalah pengobatan yang sifatnya ruhaniyah. Tadi ketika ruhaninya sembuh, insya Allah jasadnya akan sembuh. Alhamdulillah, ya, kita telah selesai materinya. Mohon maaf agak panjang ini karena kita membahas sesuatu yang sangat detail. Dan insya Allah Ta'ala pembahasan ini akan diulang nanti sore, ya, akan diulang nanti sore di YouTube, nanti siang apa sore kalau saya ada waktunya insya Allah. Dan kemudian sekarang kita akan membuka video ini. Barangkali ada sahabat, ya, yang bertanya. Sekali lagi mohon sebelum bertanya di-share terlebih dahulu, ya, agar video ini disaksikan oleh banyak orang, mudah-mudahan menjadi jariah bagi antum semuanya. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, ya. Baik. Yang pertama gabung dari bawah, ya. Daripada Akhi Rahman Hubun Nabi, ya. Rahman Hubun Nabi, ini tidak menyebutkan tempatnya di mana. Beliau mengatakan, beliau bertanya, sejak kapan ruqyah syariah dibarengi dengan kesurupan? Baik, yang kedua, ya, maaf ini hilang. Mohon maaf pertanyaannya hilang, sudah dihapus, ya. Saya coba cek lagi. Beliau bertanya tentang, pertanyaannya sudah hilang, ya. Apa betul sudah hilang? Beliau bertanya, sejak kapan ruqyah disertai kesurupan? Sejak kapan ruqyah masal ada? Ya, dan satu lagi tadi hilang, mohon maaf pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban, ya, karena memang biasanya hanya ingin menjatuhkan ini peruqyahnya. Tapi sebetulnya saya ada jawabannya, ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW meruqyah, itu tidak ada kesurupan. Baik, pertama kesurupan. Kesurupan apakah ada dalam Islam? Ya, dalam kitab-kitab Al-Quran atau Sunnah? Ya, yang pertama makna kesurupan ada. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dikatakan, ya, orang-orang yang memakan harta riba itu tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan syaitan diakibatkan tekanan gila. Ya, atau dimaknai juga yang lainnya, orang-orang yang memakan harta riba nanti dibangkitkan, ya, dalam keadaan seperti orang yang sedang kesurupan atau kena tekanan gila. Ya, kesurupan itu ada dalam Islam. Maka Nabi SAW tadi ketika mengobati orang yang gila, ya, mengobati orang yang was-was, lupa rakaat sholat seorang sahabat, beliau menepuk dadanya, ya, sambil mengatakan, ukhruj ya Allah. Hanya saja perbedaannya, ya, ruqyah di zaman Nabi dan ruqyah di zaman saat ini beda. Kalau ruqyah di zaman Nabi, ya, Ustaz Fadlan Abu Yasir Elsi beliau mengatakan itu ruqyah tingkat tinggi. Kenapa? Yang meruqyahnya Nabi, yang diruqyahnya sahabat. Iman mereka sama-sama lebih tinggi daripada kita. Ya, ruqyah tingkat tinggi. Ya, Nabi ketika diruqyah oleh Jibril, yang meruqyah malaikat. Ya, tingkatannya lebih tinggi di sana, ya. Di sana, ya. Maka tidak ada kesurupan. Kesurupan itu bagaimana? Kesurupan itu ketika seseorang diusir setan dalam tubuhnya dan setan dalam tubuhnya itu menyerang balik, ya, orang yang mengusirnya dengan menguasai tubuh daripada pasiennya. Kenapa pasiennya ini dikuasai oleh setan? Karena jiwanya lemah, ya. Kenapa jiwanya lemah? Karena dia melakukan dosa dan kesalahan ataupun kesyirikan, atau dia masih memegang ajimat-ajimat yang diberikan oleh dukun-dukun itu. Ya, jadi memang tawakalnya belum tinggi. Ya, menurut pengamatan kami, ya, dari ruqyah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu berbeda. Kalau pertama misalkan dia
kuat sekali reaksinya, yang kedua makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Jadi kalau Anda melihat kesurupan, ya pertama yang Anda di benak Anda, ya jangan mencibir, oh ini banyak setannya. Tidak begitu juga ya. Bisa jadi setan yang nampak kasar itu adalah setan yang paling kecil. Seperti itu ya pada saudara yang bertanya tadi, meskipun sudah hilang pertanyaannya. Dan yang kedua, saudaraku, ya bahwasannya sejak kapan ada ruqyah massal? Ya, atau apakah ada ruqyah massal pada Nabi SAW? Pada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat itu hidup dalam bimbingan Nabi SAW. Ya, hampir setiap hal diurus oleh Nabi SAW. Saat itu urusan masih murni, riba tidak dilakukan, ya, pembunuhan, pemerkosaan, ajimat dan lain-lain tentunya dilarang, ya, diperhatikan oleh Nabi SAW. Jadi mereka tidak ada melakukan dosa-dosa yang besar secara berkecamuk, secara merata, ya. Bahkan kata seorang tabi'in, dia berkata kepada seorang tabi'in, seorang sahabat berkata kepada tabi'in, beliau mengatakan, di zamanku dahulu, ya. Beliau mengatakan, kalian ini menganggap remeh tentang dosa, ya. Di zamanku dahulu, ya, tidak ada dosa kecil. Dosa yang kecil itu dianggap besar semuanya, ya. Beliau mengatakan, ya, lebih baik kami terbunuh atau lebih baik saya membunuh daripada istri saya terlihat rambutnya meski selembar, ya. Di zaman itu, di zaman sahabat belum ada dosa-dosa besar, belum ada pengelompokan dosa besar, ya, bukan belum ada dosa besar, belum ada pengelompokan dosa-dosa besar dan dosa kecil, karena memang di situ belum ada, belum begitu meluas, ya. Kalau saat ini, ya, penyembelihan binatang untuk jin, ritual, ya, kesyirikan, bid'ah, kemudian perdukunan, ya, ritual-ritual yang dianggap baik juga, puasa muti, wirid-wirid batil, ya, itu sudah merebak. Maka setan sudah berkuasa di tubuh manusia. Maka ketika manusia menyampaikan, ya, bacaan Al-Quran, setan itu telah kuat dan melawan. Seperti itu. Kemudian pada zaman Nabi SAW tentu belum ada ruqyah massal, karena, ya, tidak banyak yang sakit. Bahkan saat itu Nabi diberikan seorang tabib, ya, dari Mesir. Setelah 2 tahun mengabdi di Madinah, maka tabib itu pamit, katanya, wahai Rasul, aku pulang saja. Kenapa, kata Nabi? Karena tidak ada orang yang sakit di Madinah ini. Ya, bayangkan. Kalau tidak ada sakit, bagaimana untuk apa ruqyah massal? Ya. Sekarang ruqyah dibuat massal, kenapa? Karena sudah banyak orang yang sakit dan sedikitnya peruqyah. Dukunnya banyak, penentang ruqyah banyak, maka kita tidak berimbang antara orang yang sakit dengan peruqyahnya. Ya, kemudian tentang kebolehan ruqyah massal ini, ya, kami telah tanyakan kepada Syekh Abu Bara Al-Usamah Al-Ma'ani dari Jordan. Beliau muridnya Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, dan juga beliau bertalaki bersama Syekh Al-Albani selama lebih dari 20 tahun, ya. Pengalaman ruqyah beliau adalah 35 tahun. Beliau seorang syekh yang menulis 12 jilid ensiklopedia ruqyah syar'iyah, ya. Beliau mengadakan daurah di Sentul beberapa waktu yang lalu, ya. Kemudian kami mengikuti dan kami bertanya tentang ini, dan beliau mengambil fatwanya Syekh Jibrin yang membolehkan, dan beliau sendiri yang melakukan ruqyah massal. Jadi kalau ada orang-orang yang menentang hal-hal ini, memang orang-orang yang tidak suka kepada ruqyah. Hati-hati, tidak senang kepada orang-orang yang mengusung Al-Quran itu sama, jangan tidak senang kepada Al-Quran Al-Karim, barangkali ada penyakit di hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah. Baik, kemudian kita akan bertanya, kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya. Sebelumnya di sini ada Rehab Hati Makassar menyimak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada dari Quranic Healing Brunei Darussalam menyimak juga, ya. Assalamualaikum. Kemudian juga ada dari Medan ini Ibu Yeni Rahmawati yang kemarin menyimak, ya. Alhamdulillah ada 1.100 lebih, ya, yang engage atau yang rutin menyaksikan video ini, dan ada sekitar 8.000 yang telah menyaksikan. Kemudian juga ada Ibu Yayun dari Cirebon, ya, sedang menyimak juga. Kemudian ada
Ibu-ibu Samsi Hadi dari Sydney, ya, dari Sydney menyimak juga. Kemudian juga ada Akhiri Jaludin dari Garut, beliau trainer rehabati. Assalamualaikum. Beliau juga menyediakan herbal rehabati yang diperlukan, ya. Kemudian juga ada juga di sini Bapak Wahyu Nahroko dari Bogor sedang menyimak juga. Kemudian dari Taiwan Ibu Ani Ijah sedang menyimak juga, ya. Kemudian dari Yogyakarta ada Akhi Rofi Abdul Hasan dan juga Akhi Iqbar M Suparno juga sedang menyimak, ya. Kemudian juga dari Batam, ya, Ibu Bubun juga sedang menyimak, ya. Kemudian juga dari Purwakarta juga Atep Mulyadi sedang menyimak, ya. Kemudian juga dari Bekasi Ibu Erni Indawati, ya, juga beliau sedang menyimak juga, ya, alhamdulillah. Kemudian ada dari Bandung juga, ini ada Ratna Sutiani, ya, Sutiana sedang menyimak juga. Kemudian juga ada Ibu Rici Wibianti, ya, dari Pangkal Pinang, ya, sedang menyimak juga. Kemudian juga ada di sini dari Jeddah, ya, Hikmah Hasbullah, ya, sedang menyimak juga. Kemudian juga dari kota-kota lain, dari Selayar, Amran, ya. Kemudian juga dari Batam juga Hiwawan, ya, Ibu Parmi dari Batam juga. Dari Ciledug Jakarta juga, ya, tetangga Rakasima sedang menyimak juga. Kemudian ada Uda Opik, ya. Assalamualaikum Uda, beliau adalah seorang ahli herbal, boleh berkonsultasi tentang bekam dan herbal kepada beliau di Bandung, ya. Uda Opik dari Bandung Barat. Kemudian juga ada Ukhti Hermisa Putri, ya. Beliau bertanya, ya. Beliau bertanya, Ustadz, anak punya teman belum berhijab. Ada sewaktu-waktu sudah lama, kebetulan ada orang kerasukan, ya. Dan dia tiba-tiba menghampiri orang yang kerasukan itu, ya. Kemudian dia minta air putih dan membacakan Al-Fatihah 3 kul. Tahu-taunya sadar orang yang kesurupan itu. Itu gimana ya, Tad? Sementara dia nggak tahu sama sekali tentang ruqyah dan nggak percaya dukun. Baik, ada 2 kemungkinan, ya. Ini Ukhti Hermisa, ya. Ukhti Hermisa dari mana ini tidak menyebutkan, ya. Beliau mengatakan, saya punya seorang teman, ya. Dia tidak pakai hijab, tidak tahu ruqyah, tidak percaya hal-hal perdukunan, ya. Kemudian ada orang kerasukan, lalu dia membacakan Al-Fatihah 3 kul, lalu sadar orang yang kerasukan tersebut. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, beliau adalah orang yang ikhlas di hatinya, sehingga membacakan Al-Quran dengan ikhlas, berdoa dengan ikhlas, dan larilah syaitan itu, ya. Yang kedua, memang Allah berkehendak menyembuhkannya dengan melalui dia. Yang ketiga, barangkali anak ini adalah memiliki kerjasama dengan bangsa jin. Kenapa demikian? Karena dia tidak taat kepada Allah, terlihat daripada tidak berhijabnya dia, ya. Namun ini adalah dugaan dari saya. Tapi memang memungkinkan orang yang belum benar agamanya pun dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha pengabul doa, ya. Allah Maha pengabul doa, dan Allah menentukan siapakah yang dikabulkan doanya atau tidak. Baik. Yang selanjutnya ada Ahi Muhammad Rinto Mustafa, ya, dari Tulungagung sudah bergabung. Assalamualaikum. Kemudian juga ada akun bermuhasabah diri dari Cibaduyut Bandung, ya. Insya Allah minggu depan saya ada di Bandung live, ya, insya Allah. Bisa lihat profil Facebooknya dan daftar dari sekarang. Kemudian ada juga dari M Piono, ini akun M Piono, bagaimana cara mendeteksi jenis-jenis penyakit yang ada pada pasien, Ustaz, ya. Baik, bagaimana cara mendeteksi penyakit pada pasien? Yang pertama, penyakit apa yang dimaksudkan, ya? Untuk mendeteksi penyakit medis atau non medis, kita bisa membacakan Al-Quran kepadanya. Surah Al-Baqarah, 10 ayat Al-Baqarah, ya, tadi sudah disebutkan, atau ayat-ayat ruqyah secara penuh. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini, kemudian perhatikan tubuhnya. Kalau misalkan sakitnya di mana ini, Al-Baqarah, bergetar nggak jantungnya, berdebar-debar tidak, atau dia merasakan sakit tidak pada titik itu.
Kalau pada titik yang dimana biasanya sakit dibacakan Al-Quran makin sakit atau ada respon pada titik tersebut, maka maknanya Al-Quran cocok untuk dia atau penyakit dia non medis. Ya. Kalau tidak ada respon sama sekali setelah 2-3 kali dibacakan Al-Quran dalam durasi 30 menit, maka biasanya itu adalah penyakit yang medis, ya, atau memang ruqyahnya tidak terkabulkan, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana memisahkan, misalkan ini penyakit non medis sudah jelas, bagaimana memisahkan ini jin keturunan atau penyakit keturunan, sihir atau khodam, ya. Kalau untuk memperhatikan apakah itu jin keturunan atau bukan, perhatikan leluhurnya. Apakah dia seorang dukun, apakah seorang punya kebatinan, tenaga dalam dan lain-lain, ya. Ataupun apakah leluhurnya punya interaksi dengan setan, melakukan sesajen, memberikan ritual dan lain-lain, atau punya ilmu yang turun temurun, memijat turun temurun, ya, menerawang, itu pasti adalah gangguan setan atau ilmu yang diturunkan daripada syaitan. Kecuali memang anaknya memang berlatih memijat, ya, tidak kemudian serta merta turun ilmu memijat, ya. Baik. Kalau yang kedua, ya, sihir, ini perhatikan waktu-waktu datangnya sakit. Misalkan datangnya sakit itu adalah setiap hari jam 4, ya, habis asyar dia sakit, atau jam 3 malam, atau jam 9, atau jam berapa saja, ya, sakit di waktu-waktu yang tertentu setiap hari, itu adalah salah satu ciri sihir. Yang kedua, sihir itu adalah memblokir, misalkan membuat lumpuh sebelah, ya. Ada 10 jenis sihir, nanti kita akan bahas insya Allah, ya, sihir marid, sihir perceraian, ya. Artinya ada perubahan yang tiba-tiba, kalau itu adalah disebabkan oleh penyakit sihir. Kalau khodam atau jin yang diundang, biasanya ini adalah penyakit yang menetap. Misalkan dia menetap di belikat, ya, belikat sini sakit kedua-duanya. Ini ciri penyakit yang disebabkan oleh khodam. Atau pada titik-titik tertentu, mohon maaf, misalkan di kemaluan, ya, sehingga dia senang onani, senang berjinah, ejakulasi dini, dan ada sesuatu yang bergerak-gerak di kemaluannya, merangsang dia, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh khodam yang ada pada dirinya. Seperti itu, ya. Kemudian ada Ustadz Jati Gontori sudah bergabung, ya. Assalamualaikum. Kemudian ada juga ini pertanyaan dari Ratna Sustiana, ya. Assalamualaikum. Bagaimana jika pasien setelah diruqyah tetapi tidak ada reaksi apapun, padahal sakitnya tidak bisa diobati secara medis, bahkan sudah menahun? Terima kasih, ya, pertanyaan yang luar biasa, ya, Ukti Ratna Sustiana. Ketika seseorang sudah jelas adalah ada gangguan jin pada dirinya, ya, ciri-cirinya sudah jelas, misalkan dia tidak bisa tidur, tidurnya gelisah, suka mimpi buruk, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi dikejar-kejar binatang, kemudian ketindihan, tercekik, ya, kemudian ada salah satu penyakit yang menahun, menetap, tidak terdeteksi medis, ya, atau penyakitnya kambuh-kambuhan, ya, maka diruqyah dan dia tidak berhasil atau tidak reaksi apa-apa. Pertama, yakinkan dia terlebih dahulu terhadap Al-Quran Al-Karim atau ruqyah syariah, ya. Tidak sedikit orang muslim yang tidak yakin terhadap Al-Quran Al-Karim, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan kepadanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berzakat. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah meyakini tentang adanya yang gaib, mendirikan salat dan juga berzakat. Nah, di sini ikhwan, selain sedekah dan salat yang merupakan ciri orang yang beriman, orang yang beriman itu meyakini hal yang gaib. Apa hal yang gaib? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla, zat yang maha gaib, yang menciptakan dua makhluknya yang gaib, yaitu setan, jin dan malaikat. Ya, malaikat yang taat atau jin
yang ada yang beribadah dan yang tidak taat. Ya. Kemudian Allah juga menciptakan surga, neraka, takdir, hari depan, mahsyar, ya, barzah, itu adalah sesuatu yang gaib. Maka orang-orang yang bertakwa itu mengimaninya. Maka Al-Quran hanya akan menjadi obat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, memperbaiki diri. Ya. Maka kadang-kadang penyakitnya ini memang ditimbulkan syaitan, hanya dia belum beriman atau tidak bertakwa, maka dia tidak akan tersentuh dengan Al-Quran. Ya. Kadang-kadang dia seorang yang beriman, dia bertakwa atau mengerti ruqyah, dia pun memahami, meyakini tentang adanya ruqyah syar'iyyah, namun di dalam dadanya masih ada syahwat dunia. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Itu Fussilat, ada juga yang lainnya. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladziina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Seandainya Al-Quran dibacakan kepada orang-orang yang belum beriman pada kehidupan akhirat, maka Allah akan buatkan hijaban mastura. Allah akan buatkan pendinding, penghalang antara Al-Quran dengan dirinya disebabkan dia belum beriman pada kehidupan akhirat. Maksud saya adalah ketika seseorang di ruqyah, dia meyakini ada setan dalam dirinya, dia paham ruqyah, dia yakin Al-Quran, namun belum tembus, berarti ada penghalang. Allah belum izinkan Al-Quran menyentuh penyakitnya dan dia belum sembuh dengan Al-Quran. Sebabnya apa? Ada penghalang. Penghalangnya apa? La yu'minuna bil akhirah, belum beriman pada kehidupan akhirat, ya, atau syahwat dunianya lebih besar daripada akhiratnya. Seperti itu. Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, ya, ketika seseorang belum berhasil diruqyah atau Al-Quran belum masuk ke dalam dirinya, dalam qalbunya, ya, baru terdengar di telinganya saja, maknanya biasanya, ya, Al-Quran ini masih mengikis benteng-benteng yang menghalangi. Jadi ketika syaitan masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam qalbunya, membuat sihir, membuat kesakitan, ya, dia mengubah sifat manusia itu menjadi sombong. Maka dengan kesombongan itu menjadi pendinding antara Al-Quran dengan dirinya, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesombongan menutup pintu langit, maka runtuhkan dulu kesombongannya dengan nasihat, tausiah, dan lain-lain. Atau bisa jadi Al-Quran ini baru menghancurkan dinding-dinding yang dibuat oleh syaitan tersebut, ya, dosa-dosa. Atau bisa jadi dia belum, yang ketiga, dia masih berdosa, masih bermaksiat kepada Allah, belum mau bertaubat. Atau masih ada dosa-dosa yang rahasia, masih ada dosa-dosa yang besar. Jadi Al-Quran ini menabrak dinding tersebut. Ya, baik. Yang selanjutnya, memang belum saatnya, Allah belum ridho. Ya, bagaimana caranya? Ruqyah terus, ya. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Kadang-kadang kami pun meruqyah baru ada reaksi pada ruqyah yang ke-3, yang ke-4, yang ke-2, yang ke-5, dan kita bersabar seperti itu. Ya, baik. Jadi memang tidak harus satu kali ruqyah langsung reaksi, ya. Terima kasih. Baik, kemudian juga itu pertanyaan jawaban untuk Uhti Ratna tadi. Kemudian ada pertanyaan dari Dina Secori, ya, akun Dina Secori ini. Beliau mengatakan, Ustaz, kenapa saya kalau tidur selalu ketindihan? Sebelum tidur mendengarkan ruqyah tidak ketindihan, tapi tidak mendengarkan ruqyah ketindihan lagi. Makasih Ustaz. Maknanya, ya, anti harus mendengarkan ruqyah sebelum tidur atau membaca Al-Quran sebelum tidur. Itu adalah pengajaran dari Allah, ya. Itu adalah tuntunan dari Allah. Jadi sebelum tidur ada ayat atau surat yang disunnahkan, yaitu surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya. Baca 2 surat itu, insya Allah nanti tidurnya tidak diganggu setan. Bagi Anda yang mengalami hal yang sama, ketindihan, mimpi buruk malam hari, gangguan setan malam hari, ya, lakukan sebelum tidur beberapa poin ini. Yang pertama, ambil wudhu, ya, tidur dalam keadaan wudhu. Yang kedua, baca ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, baca doa perlindungan atau bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ya, atau juga doa-doa yang lainnya. Kemudian baca ayat kursi, ini akan melindungi rumah selama semalam. Baca juga 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Amana Rasul sampai akhir, ini melindungi rumah 3 hari. Kemudian baca juga Al-Falaq dan An-Nas, ini akan mengikatkan 5 ikatan di tubuhnya dan kemudian akan melepaskan was-was pada dirinya, sehingga ibu akan tidur dengan tenang. Baik,
Itu yang keberapa ya. Yang selanjutnya, ambil segelas air dan kemudian bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Kafirun 1 kali, Al-Falaq, An-Nas. Ini adalah meruqyah air ya, hingga air ini jadi air ruqyah, minumlah ya sebanyak 1 gelas. Kemudian yang lainnya upaya yang bisa dilakukan adalah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya sebelum tidur, dan juga menghapus data dari memori kita ya, melakukan cleansing memory ya, menghapus nama-nama orang yang kita benci dan membenci kita hari itu ya, orang-orang yang melukai kita hari ini, misalkan mertua kita, dosennya, siapa itu, dihapusin sebelum tidur. Maka tidur dalam keadaan tenang, insya Allah nanti bangun pagi akan teringat kembali yang tadi ya, tidak akan hilang kalau Anda memang tidak mau menghapusnya. Namun sebelum tidur lupakan dulu ya, lupakan utang-utangnya, lupakan masalahnya, insya Allah bangun pagi besok akan ingat lagi ya. Baik, jadi jangan tidur dalam keadaan gelisah. Kemudian niatkan untuk bangun malam atau tutup tidur dengan witir ya. Insya Allah 5 tips tadi mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian selanjutnya Ibu Eko Wijaya ya dari Medan ini menyimak. Kemudian Dewi Dian dari Hong Kong menyimak ya. Yang ingin saya sebutkan namanya ditulis ya sesuai format, yaitu sebutkan kotanya dan tulis menyimak. Kemudian juga ada dari Hong Kong juga ini ya, ada Nurasya Al-Fahira Riyadi ya menyimak. Kemudian juga ada Abu Walid ya, Masya Allah, Abu Walid, Syekh Alwi Abu Walid dari Pekanbaru, dari Riau. Assalamualaikum Syekh ya, kif halik, mudah-mudahan antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah dari Syafril Labulu. Dari mana ini ya? Dari Duren Sawit menyimak ya. Kemudian beliau mengatakan, apakah kita bisa meruqyah untuk penyakit medis biasa? Apa sama doa-doanya? Masya Allah, pertanyaan luar biasa ya. Baik, penyakit medis yang biasa ini apa maksudnya? Apa contohnya? Misalkan kanker ya, kanker. Dalam penemuan saya ya, Masya Allah tabarakallah, kanker ini sembuh dengan Al-Quran biiznillah ta'ala ya, karena memang dokter pun angkat tangan dengan penyakit ini ya, meskipun ada yang sudah stadium 4 tidak bisa diobati lagi ya. Ada salah satu teman saya, sahabat saya, yaitu Ustadz Samsul Arifin dari Indramayu ya, mudah-mudahan beliau menonton juga ini, menyimak dari Indramayu. Beliau mengatakan, saya mengadakan training Quranic Healing di Indramayu, kemudian ada dokter yang ikut. Kemudian dokter itu setelah pulang ke tempat prakteknya, dia mempraktekkan ruqyah ini dengan apa? Yaitu ada pasien yang tidak sembuh-sembuh dengan suntikannya, maka dia ambil suntikan itu ya, lalu disuntikan sambil baca ayat kursi. Jadi air suntikannya diruqyah, maka sembuhlah penyakit tersebut biiznillah ta'ala. Nah, ini adalah kombinasi antara ruqyah syariah dengan pengobatan medis ya, antara kedokteran Nabi dan kedokteran medis. Ya, dalam kitab At-Tib An-Nabawi disebutkan tipu Nabawi itu ada 3. Yang pertama ruqyah syariah ya, pengobatan dengan wahyu. Yang kedua pengobatan tradisional ya, termasuk kedokteran. Yang ketiga adalah gabungan antara keduanya. Maka untuk penyakit-penyakit medis, jika Anda ingin melakukan ruqyah, lakukanlah keduanya, gabungan di antara keduanya ya, antara praktik dan antara jasmani dan rohani tadi ya, atau digabungkan dengan doa. Bekam misalkan ya, bagaimana bekam dengan ruqyah ya. Pertama kita ambil minyak zaitun atau bidara, dioleskan sebelum dibekam. Kemudian kita bacakan doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa antasafi ila sifan la yughadiru saqam. Kemudian selanjutnya saat menarik bekam tersebut ya, baca doa juga, atau baca doa ruqyah sepanjang saat bekam. Insya Allah medis non medis akan sembuh bismillah ta'ala ya. Seperti itu gambarannya. Kemudian apakah ada ayat-ayat khusus untuk medis? Rasulullah SAW mencontohkan ya, pada orang yang disengat kalajengking ya, beliau mengambil air, dicampurkan dengan garam, dibacakan surah Al-Kafirun, lalu ditiupkan dan dioleskan kepadanya ya. Jadi yang terkait medis, ikutilah tata cara medis dicampur dengan doa. Apakah ada ayat-ayat khusus? Ya, yang dicontohkan sahabat, ini masuk sunnah sahabat, adalah surah Al-Fatihah.
yaitu sahabat mengobati orang yang disengat kalajengking, ya. Kalajengking ini bukan jin, ya. Kalajengking itu adalah makhluk yang berbisa, maka dia menyengat dengan bisanya, maka sahabat membacakan Al-Fatihah. Kalau Nabi membacakan Al-Kafirun. Jadi intinya bacakanlah surah ini, 2 surah ini, Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Sisanya apakah boleh yang lain? Boleh. Apakah boleh ayat Ruqyah? Boleh. Ya, karena bisa jadi binatang tersebut menjadi media sihir. Misalkan tukang sihir mengirim sihir melalui kecoa, ya, melalui cicak, ya, melalui semut, melalui burung gagak dan lain-lainnya. Boleh, ya. Baik, kemudian Bapak Sapril Labolo, ya, tadi terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada Bapak Sudi Kampasi, ya, dari Makassar telah menyimak. Kemudian juga ada Trias Ju dari Taiwan ini menyimak juga, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan doakan saya agar bisa ke Taiwan. Sudah banyak sekali permintaan dari Taiwan ini, namun ada kesulitan pada visa nampaknya. Kemudian yang selanjutnya ada Ikhbar M. Suparno dari Yogyakarta menyimak, ya. Ada banyak dari Yogyakarta ini yang menyimak, ya. Salam untuk Yogyakarta. Kemudian juga ada Delta Ayu Anugrah, ya. Ustadz, jika ada orang bermimpi, dalam mimpinya mengusir kesyirikan, tapi di situ malah ditentang dengan orang di mimpi itu udah 2 kali, itu kenapa ya? Ya. Mimpi, kata Nabi SAW, dibagi 2. Ada yang baik yang datang dari Allah, dan yang buruk datang dari setan. Ya. Para ulama atau ini barangkali atsar, ya, yang mengatakan yang ketiga itu ada mimpi dari pikiran kita. Jadi kalau ibu sedang menggebu-gebu ingin mengusir kemusyrikan di kampungnya, ya, gara-gara melihat video ini misalkan, ya, kemudian nanti bisa tidur bermimpi seperti itu, ya. Ada orang-orang yang mimpi diruqyah sama saya, banyak sekali ini saya laporannya, ya. Barangkali yang menyimak juga ada ini, ya. Kenapa? Karena memang dia bercita-cita ingin diruqyah sama Nuruddin. Seperti itu. Bisa jadi memang itu menjadi kenyataan, ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Sulawesi Tengah, Tirta Wijaya. Tidak bertanya, hanya menyatakan bahwa dirinya menyimak, ya, tidak masalah, ya. Baik. Kemudian juga Joni Setiawan dari Bandung, ya. Sekali lagi insya Allah minggu ini saya di Bandung. Silahkan mendaftar di profilnya, mendaftar melalui profil Facebook saya, di situ ada kontak personnya. Kemudian ada Ibu Endang ini, dan suami dari Kebumen, ya. Kemudian juga ada dari Kedah Malaysia, Muhammad Jaharuddin, ya. Assalamualaikum, negeri jiran Malaysia. Kemudian juga ada Pak Brewok, izin menyimak, ya, silahkan Pak Brewok, ya. Kemudian Ibu Tri Astuti, ya. Yang Ibu Astuti ini sudah hari yang kedua, ya, boleh bergabung. Ustadz, apakah jin yang di kamar orang tua buat jaga anaknya bisa dibersihkan? Akankah masuk kembali walaupun sudah diruqyah? Ya. Jin yang diperintahkan atau jin yang diminta untuk menjaga keluarga, menjaga seorang anak, yang diperintahkan orang tua kepada anaknya, itu biasanya sulit keluar, ya. Ini bukan kabar buruk, ya. Tentunya ini adalah tantangan, kesungguhan dan keistiqomahan bagi anaknya untuk keluar daripada ruang lingkup kemusyrikan tersebut, ya. Kenapa ini sulit keluar? Yang pertama, memang anaknya itu sudah diberikan kepada setan untuk dijaga, dan dia melepaskan diri dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, ayatnya jelas, ya, bahwasannya orang-orang yang meminta perlindungan kepada setan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri darinya. Ya, Allah melepaskan diri perlindungannya, maka dia diambil oleh setan tersebut, ya. Kecuali setelah anak itu nanti dewasa, dia memiliki akidah yang baik, akidah yang kuat, ya, dia beribadah kepada Allah, bisa mengalahkan setan itu, nanti setan itu bisa pergi insyaallah, ya. Atau memang dibantu terus-menerus dengan ruqyah syar'iyah, dengan ruqyah yang terarah, ya, dengan ruqyah yang baik insyaallah. Bisa secara intens di ruqyah dengan herbal, juga dengan yang lain, insyaallah bisa, ya. Baik, kemudian yang berikutnya dari Ibu Tri Astuti, ya. Ya, Ibu ini
profil Facebooknya masih belum berjilbab Ibu ya, mohon nanti diganti yang berhijab ataupun yang selain foto Ibu kalau Ibu tidak berhijab. Karena ini sudah hari kedua yang benar-benar memberi manfaat kepada Ibu. Kemudian dari Ahi Jamaluddin Almandari dari Polman juga menyimak ya. Assalamualaikum ya Ahi Jamal, beliau adalah salah satu trainer rehabilitasi di sana. Kemudian juga ada Trias Ju. Ustadz, aku ada teman laki-laki pacaran sama perempuan. Udah lama pacaran, terus terus ya Ustadz, ada teman laki-laki pacaran sama perempuan. Udah lama pacaran, terus orang tua perempuan itu dukun. Jadi apa ini? Ya, tidak selesai ini. Baik, yang pertama pacaran itu haram. Ya, lebih haram lagi di bulan Ramadan. Segera putuskan pacarnya atau ajak dia nikah atau nikahi dia. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah Harir Karunia Robi dari Malang menyimak ya, selamat menyimak. Kemudian Masya Allah, tabarakallah, ada suhu ini Ustaz Perdana Ahmad juga bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi Syekh ya. Jazakallah khair atas ilmu-ilmu yang antum berikan, dan mudah-mudahan setiap kebaikan rehab hati, setiap kebaikan daripada apa yang kami sampaikan mengalir pahalanya pada antum. Barakallahu fikum. Ya, kemudian juga ada Ustaz Rahmat Al-Kausar juga menyimak. Beliau dalam perjalanan dari Pekalongan atau menuju Pekalongan ya. Mudah-mudahan Allah menjaga antum ya, bersama tim juga Pak Ismar Safruddin dan lain-lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian ada Ian Puspita dari mana ini? Ya, Ahi, ana sering kayak diberi firasat tentang kejadian tertentu atau makar orang lain terhadap anak. Apakah ini termasuk indigo? Ya, Ibu atau Bapak Ian Puspita, ya. Firasat tentang orang yang jahat kepada kita, ya. Firasat atau petunjuk tentang kejadian yang akan datang. Indigo dan juga dejavu. Nah, ini adalah termasuk gangguan setan. Baik ya. Sebelum ini saya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Sampai kemudian saya meruqyah seorang yang sangat luar biasa garang setannya ya di Bogor. Ya, ternyata beliau adalah senang meramal. Dan kemudian yang menarik lainnya, ibunda saya sendiri, ya, ibunda saya, ya, beliau sakit migrain lebih dari 30 tahun. Migrain ya, migrain ini sakit kepala sebelah. Dan kemudian kalau dahulu beliau sakit selama 3 hari. 3 hari sembuh, 3 hari sakit. Maka ketika sakit saya memberikan obat ya dahulu ya, waktu saya kecil. Saya beli Peramek. Ibu saya mengonsumsi setengah tablet Peramek ini. Kenapa? Karena dia kuat ya. Dia takut berakibat kepada tubuhnya. Maka dia mengonsumsi hanya sebelah. Setelah mengkonsumsi obat ini maka beliau sembuh. Ya. Namun kalau beliau lupa mengonsumsi obat, maka beliau sakit selama 3 hari. Ya, selama 3 hari beliau terbentang di tempat tidur, dan kemudian ayah saya lah yang mengerjakan pekerjaan dapur dan lain-lainnya. Ini berlangsung selama lama. Nah, saya masih ingat waktu itu ibu saya kalau sudah 3 hari maka beliau memaksakan diri sholat, bangun, berzikir, dan setelah itu beliau muntah. Ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana ibu saya muntah hebat. Dan setelah muntah hebat ibu saya sembuh. Ya. Kalau saat itu saya belum paham apa-apa tentang penyakit ini. Ya. Namun ketika saya sekarang tahu ruqyah syariah ya, dari guru-guru saya tentunya, ya, salah satunya dari Ustaz Perdana Ahmad, ternyata mengetahui bahwa muntah itu adalah proses atau reaksi daripada ruqyah syariah ini. Ya, proses detoksifikasi pengeluaran racun dibantu oleh Al-Qur'an Al-Karim. Nah, maka ayah ibu saya sholat ya, dan kemudian setelah sholat dia zikir kemudian muntah ya, terjadi secara alami, masya Allah. Dan walhamdulillah beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Madinah bersama ibunda dan ayahanda. Di sana ibunda berdoa ya, di Nabawi, belum sampai ke Makkah. Ibunda berdoa ingin disembuhkan dari penyakit-penyakit beliau. Apa yang terjadi ya? Dari telinga beliau ada sesuatu cairan yang keluar meleleh. Dan dari saat itu sakit telinga beliau hilang ya. Perlu diketahui bahwasannya sakit telinga ini berhubungan dengan sakit kepala.
Namun ibu saya sakitnya bukan vertigo ya, hanya migrain. Dan di sini ada kejadian yang sangat unik ya. Di tahun 2015, di tahun 2016 lalu, ya ayahanda saya, yang alhamdulillah juga sudah sembuh dari penyakitnya, meruqyah ibu. Ya, meruqyah ibu dan jam 2 malam ya, ibu kerasukan. Ya, dan setan dalam tubuhnya mengatakan bahwa saya adalah jin yang dikontrak sampai kematian ibu. Ya, jadi menyihir ibu sampai membuat sakit ibu sampai mati. Nah, kemudian apa yang menjadi unik di sini? Ya. Yang pertama, ya, selama ini saya mengira bahwa ibu sakit migrain itu medis. Saya pun meruqyah dengan ragu-ragu. Saya sentuh kepalanya, ketika dibacakan ibu hanya merasakan hangat saja dan tidak sembuh. Ya. Yang kedua yang uniknya, ibu ini memiliki firasat yang tajam. Ya, jadi kalau saya sakit, ibu itu tahu dari rumah. Ibu tidak enak di rumah. Kemudian ditelepon, saya ternyata sakit. Kalau saya ada yang menyakiti saya secara fisik, ya, alhamdulillah belum ada ya. Ada yang menzolimi saya, misalkan, ibu saya tahu. Bahkan ada orang-orang yang pernah waktu itu ada orang-orang datang ke rumah, ibu saya tahu, mendapat firasat bahwa orang-orang ini tidak baik. Ya, dan ibu saya sering mimpi. Nah, mimpi ini yang menjadi kenyataan terus. Misalkan mohon maaf saya mengawali kesuksesan secara duniawi ya, secara duniawi ini dahulu waktu kuliah saya dapat on job training di Batam ya. Sejak on job training itu saya dapat uang saku, maka saya menghentikan biaya transferan dari orang tua, dan ibu saya, ayah saya menganggap saya sukses. Nah, sebelum saya sukses itu ibu saya bermimpi, dia melihat sapi putih yang terbang ke sana kemari, yaitu menggambarkan saya katanya yang sukses mengawang-awang. Dan ternyata beberapa waktu kemudian memang betul saya sering terbang ya. Allah alam ini secara duniawi saja ya. Dan ternyata mimpi saya, ibu saya ini benar. Maka ibu saya sering mengutarakan mimpinya kepada ayah, sampai ayah saya bosan. Ya, karena dari mimpi-mimpi itu ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk begitu. Sampai ayah saya merasa bosan dengan mimpinya. Kemudian karena ayah saya mengomeli ibunda saya karena mimpinya ini diceritakan terus, maka ibu saya berdoa, ya Allah, pindahkanlah mimpi itu ke suami saya. Dan ternyata memang betul-betul pindah. Selanjutnya adalah ayah saya yang sering mimpi. Dan sebagai catatan, ayah dan ibu saya ternyata ya setelah kita ketahui sekarang, dan alhamdulillah ya, sepulang umroh mereka sembuh, masya Allah tabarakallah, mereka sembuh total setelah kena ruqyah syar'iyah rehabat ini. Beliau mengikuti juga dan beliau sembuh total saat ini. Adik saya juga sembuh ya. Beliau sebelumnya sakit dan tadi bisa meramal. Nah, Iwan ya, meramal ini adalah firasat, ini adalah gangguan syaitan. Baik, selanjutnya ya, ketika di Madinah, ketika ibu saya memasuki ke dalam Raudhah, ya, beliau bergembira sekali bisa berziarah ke Raudhah, ke makam Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ya. Beliau di situ ada melihat satu pintu namanya Iqra, ya, dan di bawahnya ada para askar yang berjaga-jaga. Ya. Maka ibu saya sudah melihat pintu Iqra tersebut, ya, pintu yang dimaksud itu puluhan tahun sebelumnya. Jadi di mimpi ibu melihat satu pintu Iqra dan ada yang mengatakan nanti kamu masuk ke sini. Dan di situ ada boneka-boneka katanya. Ternyata boneka itu adalah askar-askar itu, dan Iqra itu ya memang seperti itu, jelas. Pintunya seperti itu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah petunjuk, namanya dejavu. Kita memasuki sebuah wilayah, sebuah tempat atau sebuah kejadian yang sudah kita lakukan sebelumnya, ada di alam mimpi kita. Nah, namanya dejavu. Maka dejavu ya, kemudian indigo bisa melihat masa depan, bisa meramal, bisa baca pikiran, bisa melihat penyakit ya, melihat penyakit secara goib, bisa melihat jin. Itu adalah ciri-ciri orang yang di dalam tubuhnya ada setan. Sebabnya kenapa? Insya Allah kita bahas secara komprehensif di pertemuan berikutnya. Berikutnya ada pertanyaan dari ya, pertama ada yang sudah bergabung lagi, Ustadz Muhammad Muhsin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau di Pekalongan. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga antum dan keluarganya. Kemudian juga ada Akhi Nanda Roma Pasha. Ya, masya Allah, beliau adalah
salah satu pas pampres ya, pengawal pasukan pengawal kepresidenan. Beliau berjanji mau mengundang saya ini, ngisi kapan ini ya, di pas pampres insyaallah. Kemudian ada selanjutnya ya, kita scroll dulu. Ada Ustadz Soleh Kurniawan juga bergabung ya, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, mudah-mudahan antum dan istri diberi keistiqomahan dalam hijrahnya ya. Kemudian juga ada juga di sini pertanyaan selanjutnya ya. Oh iya, nah ini dia. Ya, Masya Allah banyak pertanyaan ini. Dari Isna Alifarifas Sanusi ya. Ustadz, saya niat ruqyah mandiri saja. Sudah buat, saya bersendawa dan belum selesai baca surat An-Nas, saya sudah muntah. Apakah ini gangguan jin atau penyakit medis? Jelas ya, ini adalah gangguan setan ya. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian muntah ya, pasti itu adalah gangguan setan. Kita baca Al-Quran ada respon penyakit dari tubuhnya, maka pasti itu adalah gangguan syaitan. Allah ya. Kemudian selanjutnya ada yang berikutnya, Isna tadi dari Kendari ya. Alhamdulillah di Kendari ada Rehabati Kendari. Kemudian ada Trias Ju tadi yang terpotong. Ustadz, aku ada teman laki-laki, dia pacaran sama perempuan sudah lama. Terus orang tua perempuan itu dukun, malah dipasang pengikat laki-laki itu biar laki-laki itu enggak berpaling sama perempuan lain. Itu gimana Ustadz? Mau ruqyahnya agar laki-laki itu lepas ikatan dari dukun orang tua perempuan. Minta penjelasan Ustadz, sampai sekarang dia belum nikah-nikah. Kalau lihat perempuan itu hilang rasa gitu Ustadz. Makasih, dari Taiwan ya, Masya Allah ya. Yang pertama, sihir yang diterapkan oleh ayah kepada pacar anaknya, yaitu sihir pengikat ini ya, ini namanya sihir mahabbah atau sihir pengasihan atau velet ya. Bagaimana cara kerjanya ya? Ini penyihir ini memasukkan setan kepada tubuh laki-lakinya ya, kepada pacarnya ya. Kemudian pacarnya ini, laki-lakinya ini hanya akan bersyahwat kepada perempuan ini saja, dan dia tidak bersyahwat kepada yang lainnya, atau dia hanya berkeinginan kepada wanita ini saja dan tidak berkeinginan kepada yang lainnya. Sihir ini bisa terbalik ya. Kalau diubah misalkan niatnya jadi benci, maka ya ini berbahaya. Dia akan menjadi benci kepada istrinya dan kemudian senang kepada yang lainnya. Ini bahaya ya. Ada juga ini sihir wanita menyihir laki-lakinya agar katanya suaminya mencintai dia sepenuh hati. Maka ketika ini dilakukan dengan sihir, nanti laki-lakinya akan membenci semua wanita kecuali dia, termasuk membenci ibunya. Hati-hati ya, bibinya, adik perempuannya. Hati-hati, ini sihir yang diharamkan dalam Islam. Mutlak keharamannya ya. Meskipun pengasihan itu dengan Asmaul Husna, misalkan dengan ya wadud, tetap itu adalah sebuah keharaman. Baik, kemudian bagaimana cara meruqyahnya? Cara meruqyahnya adalah dengan membacakan ayat-ayat ruqyah kepada laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut harus taubat dari pacarannya ya. Taubat daripada dosa-dosa masa lalunya. Ya, kalau bisa dia menikah dulu baru ruqyah. Ya. Kemudian selanjutnya apakah ada saran ya untuk tipikal seperti ini? Untuk kasus-kasus yang besar seperti ini, Dede, buka pintunya, ini sinyalnya lemah. Dibuka pintunya, sinyalnya lemah. Baik. Masih online nggak ya? Baik, Dede tolong dilihat masih online nggak? Masih live ya? Sudah, jangan ditutup itu ya, sinyalnya kan dari bawah. Baik Iwan, mohon maaf ada interruption sedikit.
bagaimana cara meruqyah untuk kondisi sihir-sihir yang berat seperti ini ya. Pertama ya, diruqyah seperti biasa ya. Ruqyahnya minta 1 jam ya. Kadang-kadang peruqyah ini meruqyah hanya malas-malasan 15 menit, 30 menit, hanya ingin ambil amplopnya saja ya. Ini amplop oriented ini ya. Kalau yang ahwat-ahwat lama, kalau yang ikhwan-ikhwan sebentar. Ini ahwat oriented atau amplop oriented. Maka minta ruqyahnya yang lama 1 jam. Seperti itu. Kemudian lakukan ruqyah 3-7 kali ya. Kemudian selanjutnya terapi mandiri ya. Terapi mandiri banyak caranya ya. Salah satunya adalah dengan membaca surah Al-Baqarah secara rutin. 1 hari 1 putaran Al-Baqarah diselesaikan ya. Di hadapannya ada air, nanti ditiupkan pada air, didoakan, kemudian diminumkan dan dimandikan. Tentu minumnya jangan siang hari tetapi malam hari. Kemudian itu seperti itu, lakukanlah secara rutin, insya Allah nanti sihirnya akan terlepas ya. Baik, saya tidak bercerita tentang sihir ini lebih banyak, meskipun banyak contoh-contohnya sebenarnya ya. Insya Allah nanti akan dibahas pada sihir. Kemudian dari Yuli Azza ya, Yuli Azza ini, Ustadz, umi ana sakit tapi pas diruqyah nggak ada reaksi, yang ada hanya rasa panas di sebelah kiri tangan dan badannya. Tadi ya, ini sama dengan umi saya. Jadi ketika diruqyah masih ada panas di sebelah tubuhnya, panas ya, atau hanya pusing, hanya ada respon tapi responnya kecil, maka lakukan. Ini kurang gencar ruqyahnya, kurang tajam, kurang dalam, kurang lama. Dan juga ikuti ya ruqyah syariah ini dengan tazkiyatun nafas, dengan perbaikan penyucian jiwa. Baik. Kemudian dari Ustadz Rizaluddin ya, ini iklan sebentar ya. Bagi sahabat rehab yang membutuhkan herbal ruqyah rehab hati, silahkan info detail dan order bisa menghubungi 0899 7121 391 ya. Bisa dilihat di profil beliau, Ustadz Rizaluddin. Beliau adalah bendahara atau finance rehab hati ya, yang banyak berjasa kepada rehab hati. Beliau ada seorang yang beramanah dan juga distributor daripada herbal-herbal ruqyah rehab hati. Bila antum membutuhkan ya herbal-herbal, bila boleh menghubungi beliau insyaallah ya. Kemudian beliau juga membuka rumah rehab hati di Garut ya. Beliau juga membuka rumah rehab hati di Garut, jika beliau antum bisa menghubungi beliau. Kemudian selanjutnya ada Iwan Nifah, Ustadz mau tanya lagi. Saya ada saudara, dia sering berdebar ketika sholat berjemaah di masjid. Yang anehnya kalau pindah sholat ke masjid lain, debarannya berkurang. Menurut Ustadz, apa hubungan dengan jin? Baik. Pertama, memang ada setan yang menghalangi manusia menuju masjid. Ya, karena itu pahalanya besar. Bahkan setan ini adalah setan-setan yang besar. Ya, setan yang big bossnya jin, begitu ya. Nah, big boss jin ini, ya, panglima jin ini saat Ramadan itu diikat. Maka antum bakal melihat masjidnya ramai, ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berdesak-desakan di masjid. Apalagi tarawih, apalagi awal-awal bulan. Nah, kenapa? Big bossnya diikat. Maka ada setan khusus, setan besar yang menghalang manusia dari masjid, ya. Termasuk dosa besar ya, meninggalkan jamaah tanpa uzur. Nah kemudian kalau pindah masjid itu rasanya berbeda atau tidak seberdebar yang di sini. Coba perhatikan masjid yang dimaksud dengan masjid yang lain itu bagaimana. Barangkali masjid yang dimaksud adalah masjid sunnah ya, atau masjid yang menjaga sunnah-sunnah dan bersih ya, atau masjidnya wakaf ya. Memang masjid yang sebenar-benar masjid, karena ada masjid yang bukan masjid. Maksudnya masjid yang bukan wakaf. Masjid yang bukan wakaf ini tidak bisa dipakai untuk itikaf ya. Masjid di mall, masjid pribadi ya, masjid-masjid yang bukan wakaf yaitu tidak bisa dipakai itikaf. Memang keutamaannya pun beda ya. Secara umum keutamaan masjid itu sama ya, rumah-rumah Allah, namun masjid yang dikhususkan secara wakaf ini adalah lebih utama daripada yang tidak. Masjid Nabawi itu lebih utama daripada masjid yang lainnya. Masjidil Haram lebih utama daripada Nabawi. Kata Nabi SAW, barang siapa sholat di masjidku ini, maka pahalanya
maka keutamaannya, atau beliau mengatakan barang siapa sholat di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram, dia 100 kali lebih afdal daripada Nabawi. Artinya ada keutamaan pada masjid, ya. Apakah ada keutamaan antara masjid sunnah dengan masjid yang bid'ah? Tentu ada keutamaan. Keutamaannya apa? Ya, kalau di masjid yang sunnah, imamnya sunnah, bacaannya baik, sholatnya benar, sesuai sunnah. Kalau di masjid yang bid'ah, maka masjidnya, ya, sholatnya pun ada bid'ah-bid'ahnya barangkali seperti itu. Tentu lebih utama yang sunnah. Dan masjid-masjid sunnah biasanya bersih, nyaman, ya, ber-AC, tenang, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah ini ada hubungan dengan gangguan setan? Ya, ini wallahu alam, ya. Wallahu alam apakah ada hubungan atau tidak. Yang jelas saya belum pernah menemukan sihir di masjid, ya. Ada juga di rumah-rumah. Kalau di rumah-rumah bisa jadi, ya. Selanjutnya ada Ahi Gunawan Abdullah juga bergabung, ya. Kemudian ini Ibu Nur Aisyah Al-Fahira Triyadi, ya. Ustaz, saya mengikuti rehabilitasi terakhir kemarin di Hong Kong, ya, rehabilitasi yang 11, ya. Setelah itu selama seminggu badan sakit semua, seperti orang sakit. Jadi malas beribadah. Itu kenapa ya Ustaz? Setelah sembuh, aku coba lagi dengerin MP3 Ustaz. Juga reaksinya begitu langsung sakit semua badan sampai berhari-hari. Masya Allah. Ibu mewakili seribuan jemaah ibu-ibu yang hadir di Hong Kong chapter 11 kemarin, ya. Kalau ada yang merasakan demikian sama, ya, maknanya kenapa? Ketika mengikuti ruqyah, ya, ketika mengikuti terapi Al-Quran, tubuh ibu menjadi baik, kalbu ibu menjadi baik. Hanya setan di dalam tubuhnya babak belur, ya. Setan ketika menguasai manusia atau merasuki manusia, maka dia akan menjadi manusia dan akan menjadi dia yang babak belur tadi. Setan menguasai tikus, merasuki tikus, maka dia punya ekor, punya telinga, punya kumis, punya hidung yang demikian. Setan kalau menguasai gajah, maka dia punya telinga yang besar. Seperti itu. Kalau setan menguasai manusia, maka dia bisa menyakiti, seperti manusia, punya tangan, punya leher, punya kaki, ya. Kalau setannya sakit, maka manusia yang dirasukinya sakit. Nah, ini rahasianya. Sejauh yang saya ketahui demikian. Jadi saya pernah meruqyah, ya, orang yang diruqyah itu diolesi habatus sauda di kakinya. Maka ketika dia pulang, dia patuh. Ingkrud, apa ya patah ini, apa namanya? Dia kakinya ini jalannya tidak betul, gitu, ya. Maka saya bilang, ibu kenapa begitu? Maka dia mengatakan, Ustaz, kaki saya sakit. Saya bilang, kaki ibu tidak apa-apa, tidak dipukul, tidak diapa, kenapa sakit? Oh iya ya, ini kali setan yang dalam tubuh saya, ya, katanya. Kemudian dia sadar, kemudian dia jalan seperti biasa, seperti itu, ya. Jadi setan yang ada dalam tubuh dia, tubuh kita kalau cacat, maka manusianya menjadi cacat, sakit, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang terjadi ketika ibu mendengarkan MP3 ruqyah? Mohon maaf, ada syaitan mengganggu ini. Ketika ibu mendengarkan MP3 ruqyah, ya. Ketika ibu diruqyah masal, kemudian tubuh ibu sakit, merasa babak belur, maka yang sakit adalah syaitan di dalam tubuhnya. Kalau ibu istighfar, kembali bangkit dan kesadaran, ya, ibu akan kembali sadar insyaallah ta'ala. Atau bisa juga kondisi yang kedua, itu namanya healing crisis. Healing crisis ini adalah kondisi sakit menuju kesembuhan. Jadi sakitnya ibu itu adalah karena ada perubahan pada organ-organ tubuh, sel-sel tubuhnya, ya. Kalau ibu bertahan dengan ruqyah mandiri, ya, maksudnya apa? Ibu ruqyah mandiri terus, ya, selama 2 minggu, insya Allah ini semakin sakit. Nah, nanti 2 minggu ke depan akan semakin hilang sakitnya, semakin sembuh. Jadi ibu boleh memilih mau nambah sakit dengan ruqyah mandiri, namun nanti 2 minggu lagi sembuh, atau mau sakit sepanjang waktu seperti itu. Baik, ya. Kemudian insya Allah kita punya waktu ini 7 menit lagi, ya. Ini ada pertanyaan dari Mei Guntoro. Ustadz, jika saya mau sholat pasti kentut, terus bisa sampai 4 kali saya mengulang wudhu dan sholat saya. Padahal jika saya lagi nggak sholat, nggak ada kentut, apa itu termasuk gangguan sampai kesel dibuatnya? Ya baik, ini pertanyaan yang terus berulang, ya. Ini namanya waswas dari setan. Buang angin,
ya buang air pipis setelah wudhu itu adalah was-was. Ya. Ada seorang ikhwah kemarin diceritakan berulang-ulang ya, yang dia pipis bisa 30 kali sehari. Ya, pipis bisa 30 kali sehari. Ternyata ketika diruqyah ada gangguan syaitan keturunan. Dan alhamdulillah beliau sembuh. Ya sekarang setelah diruqyah beliau berkurang hanya 7 kali pipisnya. Dan juga ada penyakit ejakulasi dini dari beliau ya. Kemudian ibu kalau kentut ini, kalau pipis buang angin setelah wudhu ya, ini ada seorang wanita yang mengisahkan kepada saya sampai 10 kali, sampai kaos kakinya basah katanya, karena dia wudhu terus ya. Ini saya terangkan dalam fikihnya, dalam kaidah fikihnya, kalau kita merasa buang angin atau merasa buang angin setelah wudhu ya, kita analisa ya, kaidahnya kita analisa apakah tercium baunya atau tidak ya. Kalau tidak tercium, terdengar atau tidak, kita kan bisa menciumnya, oh ini adalah bau yang biasa misalkan, atau terdengar bunyinya ya, tidak perlu saya praktekkan ya, kita kenal lah bunyinya bagaimana ya. Maka kalau ibu terdengar bunyinya atau tercium baunya, maka yakin batal. Kalau tidak tercium atau tidak terdengar, maka tidak batal. Lanjutkan sholat, itu hanya was-was dari Sayatin. Bacakan Al-Falaq dan An-Nas, lalu lanjutkan sholat. Baik, pertanyaan berikutnya dari Wasyum Sutrisno dari Jakarta. Bila tilawah mulut terasa kaku, ada udara dingin keluar, kadang batuk dan kadang keluar lendir kuning. Suara kadang berubah seperti suara kakek-kakek. Mohon penjelasannya Ustaz ya. Saya pernah meruqyah seorang asatid, seorang ustadz kibar di salah satu provinsi di Indonesia. Ini adalah seorang dai. Lebih dari 30 tahun beliau berdakwah. Beliau seorang imam. Beliau mendapatkan gaji daripada Saudi Arabia. Baik. Ketika beliau diruqyah istrinya, nah ini yang diruqyah adalah istri beliau. Istri beliau kena sihir khawatif. Ketika diruqyah istrinya, saya meruqyah istrinya, beliau mengikuti bacaan ayat-ayat ruqyah saya. Ya, dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ya, kemudian wa ilahukum ilahu wahid. Ketika masuk ayat kursi, beliau pun mengikuti, namun suara beliau berubah. Ya, beliau mengatakan ini seperti suara syaitan, dan saya berhenti membaca. Dia berhenti membaca. Baik, kemudian, Ikhwan, apa penyakit Bapak Ustadz ini? Penyakit beliau ini tidak bisa berdakwah ya, berorasi seperti ini lebih dari 30 menit. Ini alhamdulillah saya sudah 2 jam ini berorasi. Ya, menyampaikan nasihat ini ya. Dan beliau ini tidak mampu lewat daripada 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit suara beliau serak dan hilang. Maka beliau senantiasa menyediakan 1 gelas air. Untuk apa? Untuk minum kalau beliau dakwah. Dan beliau tidak berani mengimami sholat, karena pernah mengimami sholat suaranya hilang. Baik, ini Ustadz ya. Kemudian satu lagi di Eropa, di Eropa Utara ya, Dr. Abdul Manan, Syekh Dr. Abdul Manan. Beliau seorang Presiden Islamic Union di sana. Beliau ketika berorasi suka batuk ya. Beliau berkhutbah dengan 5 bahasa, Inggris ya, kemudian juga Arab, kemudian juga Bosnia, Swedia, dan Finnish. 5 bahasa beliau bisa. Beliau orasi dengan 5 bahasa tersebut. Dan ketika beliau berkhutbah, beliau batuk-batuk. Ternyata ketika dulu ada setan di mana? Di dalam lehernya. Jadi, maaf ya. Jadi pertanyaan Ibu Wasyam tadi, ya, ketika ibu batuk saat membaca Al-Quran, ketika ada suara kakek-kakek ketika membaca Al-Quran, ya, saya pernah meruqyah juga seorang wanita berusia 34 tahun di Bandung. Ketika diruqyah muncul suara kakek-kakek, maka itu adalah gangguan setan yang jelas di dalam tubuhnya. Ya. Sekali lagi, ketika saya ponis gangguan setan atau sihir, jangan panik, jangan takut. Anda justru harus bersyukur, ya, karena menemukan penyakitnya itu bukan gangguan medis, namun non medis. Kalau non medis, pasti obatnya adalah Al-Quran. Ketika Anda jatuh ponis dari dokter, misalkan dokter mengatakan sakit Anda tidak ada obatnya,
maka obatnya pasti adalah Al-Qur'an Al-Karim biiznillah taala. Baik, kita memasuki menit-menit yang terakhir ya. Dari Rehan dari Sius ini bro ya, beliau menyimak. Dari Yuyun dari Padang juga menyimak. Kemudian ini dari Wiprijal Diwen ya, beliau dari Padang. Beliau bertanya, mohon maaf ini tidak bisa saya jawab sekarang, insyaallah kalau ada waktu nanti dijawab lewat komentar ya. Kemudian juga dari Marianto Wong Tanjong, oh masya Allah ya. Beliau Ahi Marianto, assalamualaikum ya. Beliau baru mengganti namanya ya. Duduk santai menyimak, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, masya Allah. Kemudian juga ada dari Abu Husain Abu Bakri ya. Gimana cara meruqyah orang yang selalu murung ya? Bagaimana cara meruqyah orang yang selalu murung? Beri dia hadiah ya. Beri dia hadiah yang menyenangkan, insya Allah dia akan segar. Bagaimana kalau istri Ustadz yang murungnya? Ajak dia jalan-jalan kemana? Ke mall ya, insya Allah dia akan senang shopping ya. Baik, orang yang murung atau depresi kita harus melihat sebabnya dulu, baru dinasihati dari sana, baru ruqyah insya Allah ya. Kita sudah berhenti, ini kajiannya sudah jam 10, sudah 2 jam kita mengadakan tanya jawab ini ikhwan. Dan saya ini menyapa beberapa yang bertanya. Nah ini ada Ahi Firdaus yang beliau bertanya, insya Allah saya jawab ya nanti. Kemudian ada Ami Siami, Ibu Ami dari Malang ya, beliau menyimak juga. Kemudian ada Ropi Abdul Hasan dari mana ini menyimak juga ya. Apa ada waktu-waktu khusus yang baik untuk ruqyah? Ada ya, yaitu sepertiga akhir malam, di waktu duha ya, sehabis subuh, atau di waktu-waktu mustajab ya, saat safar ya, setelah sholat. Itu adalah waktu-waktu yang baik untuk ruqyah saat teraniaya, di waktu-waktu mustajab, karena ruqyah adalah doa. Kemudian juga ada dari Ahijoni LB Abi Afan telah bergabung ya, selamat bergabung Kemudian juga ada Delta Ayu Anugrah, ibu bergabung lagi, kemarin menyimak, sekarang bertanya ya. Insya Allah nanti saya jawab melalui komentar karena sudah habis waktunya. Kemudian juga ada Nuri Juwita ya, assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullah ya. Ibu bertanya, nanti insya Allah saya jawab secara offline ya dari komentar. Kemudian juga ada Adillah Wina Fitria, beliau bertanya ya, insya Allah saya jawab nanti lewat offline ya. Kemudian ada salam dari Joni LB ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian juga ada Mas Bro dari Banjarmasin. Kemudian ada Rehan juga menyimak ya, insya Allah saya jawab nanti. Kemudian juga ada yang lainnya, ada Ibu Niar Kristanto yang menyimak juga ya. Kemudian ada Akhir Rijal Fadilah dari Bogor, baru bergabung ya. Mudah-mudahan antum bergabung di menit-menit terakhir ya. Mudah-mudahan tidak menambah kehusukan ya, antum bisa nanti menyimak secara offline di video ini. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, itu adalah acara kita hari ini ya. Barangkali tidak semua komentar dibacakan. Ada beberapa pertanyaan, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ya, bagaimana agar pertanyaan antum terjawab? Insya Allah nanti secara offline saya akan jawab satu persatu yang memungkinkan untuk dijawab ya, jika ada waktunya. Dan kemudian jika ingin mendapatkan balasan langsung ya, nanti tonton acara ini atau live interaktif ini dari mulai acara dimulai. Kapan mulainya? Insya Allah ba'da subuh ya, atau jam 7 atau jam 8. Waktu itulah antara ba'da subuh sampai jam 8 ya. Ketika antum terlambat, barangkali nanti komentarnya pun terlambat masuk dan belum terjawab atau waktunya keburu habis ya. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakit bapak dan ibu yang bertanya ya. Kemudian yang berkomentar dan juga yang like dan juga yang share. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kasir.
Mudah-mudahan Allah juga mengangkat penyakit orang-orang yang menonton video ini meskipun tidak like, tidak share. Ya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh penyakit orang-orang yang sedang tersenyum menyaksikan video ini, ya. Barakallahu fikum jami'an. Insya Allah nanti ada kajian lagi hari ini di YouTube, yaitu kajian yang keempat sebetulnya, ya. Nanti akan membahas satu bahasan khusus, ya, dan juga ada bahasan yang tertunda kemarin karena kemarin handphonenya mati, ya. Ada bahasan tentang sejarah dan dalil-dalil ruqyah syar'iyyah lebih komprehensif di YouTube, ya. Sifatnya adalah training ruqyah online. Dan kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, barangkali untuk saat ini akan saya tutup pertemuan ini. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsir, ya, kepada ikhwah yang telah menyimak dan bergabung di acara ini. Sebelumnya, sebagaimana saya beritahukan kemarin, bahwa saya membuka wakaf tunai ini untuk memperbaiki kualitas konsultasi ruqyah live interaktif ini. Jadi saya bermimpi atau bercita-cita untuk membangun studio kecil, ya. Kalau studio saat ini di kamar rumah saya, ini rumah kontrakan saya ingin bercita-cita membangun satu studio kecil. Di situ ada kamera profesional, kemudian ada headset, ya, ada pinset agar kualitas suara saya ini terdengar sempurna di audiens, dan juga nanti memerlukan lighting, ya, agar tidak gelap sepotong seperti ini, dan juga memerlukan kamera yang ultra HD, ultra HD, yang mudah-mudahan nanti setelah ada yang berwakaf, nanti uangnya akan dikumpulkan dan akan dibelikan kepada hal-hal yang penting terlebih dahulu, terutama adalah internet untuk broadcasting dan juga kamera untuk syutingnya. Saat ini saya punya kamera yang baik daripada Samsung Galaxy S7 Edge. Ini adalah wakaf juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pahala kepada beliau yang berwakaf, ya. Dan juga saya punya alhamdulillah laptop Apple ini adalah wakaf juga dari seorang ikhwan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengalirkan seluruh kebaikan yang didapatkan kita saat ini tanpa mengurangi kebaikan kita sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada beliau yang berwakaf. Dan juga saya masih mengundang teman-teman yang ingin berwakaf. Kemarin sudah ada satu ikhwan dari Malaysia yang tanya-tanya, ya, ingin wakaf, ya. Alhamdulillah, nanti setelah ada wakaf yang masuk, saya akan konfirmasi dan saya akan update di di acara ini, ya. Ini adalah program wakafnya, saya sertakan di postingan yang kemarin, ya. Program wakaf tunai konsultasi ruqyah live interaktif, ya, bersama saya Nuruddin Al-Indonesi. Insya Allah program ini akan berlanjut, ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan, ya. Akan berlanjut sepanjang Ramadan dan juga nanti sepanjang bulan Hijriah lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.